semester 2 sudah tahu kan semester 1 kemarin bagaimana model ujiannya, siapa udah tahu nilai semester 1 semua kan? Sudah dok. Kemarin yang nilainya belum cukup bagus, berarti proses belajarnya masih lebih dioptimalkan ya. Karena proses belajarnya masih salah, berarti Anda belum siap untuk jadi seorang ahli. Sementara semester 2 ini malah jauh lebih sulit, malah jauh lebih rumit gitu. Karena semester 2 ini Anda akan masuk langsung manajemen, jadi jauh lebih sulit karena sudah mulai satu-satu inti permasalahan di rumah sakit itu yang dijadikan materi kuliah sekarang. Nah, kemarin yang mendapat nilainya kurang-kurang ya, itu pun sebenarnya sudah dibantuin gitu loh. Sebenarnya kalau harus ujian beneran tuh mungkin ada yang cuma dapat 40, 30. Oke. Ada yang mau komentar cara belajar semester 1, semester 2? Kan ujian kan gitu. Terangkan ya, anak jadi seorang ahli rumah sakit ya begitu juga. Anda berhadapan dengan pertanyaan dari bawahan, Anda pegang proyek, Anda jadi konsultan juga. Ya begitu, model itu apa yang Anda lakukan jika begini. Jadi kita harus bisa membedakan jika kita posisinya sebagai seorang direktur, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang karu, sebagai seorang manajemen lah, mau posisi apapun, atau sebagai seorang staff. Apa yang Anda harus berbuka itu memang beda persepsi. Ya, oke. Kalau nggak ada yang mau komen, kita mau masuk kuliah hari ini. Sekarang Anda masuk semester 2, kita sudah cerita masalah manajemen. Ya, kita sudah cerita masalah manajemen. Ya, kebetulan Anda kuliah dengan saya manajemen layanan dan mutu layanan. Nah, kita cerita masalah layanan itu di rumah sakit itu adalah cerita masalah mutu layanan itu luas ya. Layanan itu intinya jantungnya rumah sakit. Anda buka usaha dan ujung-ujungnya cari uang ya kan? Jadi awal kita selalu katakan bahwa rumah sakit itu bisnis. Nah, core bisnis itu dari layanan ya. Jadi itu satu-satunya memang nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, inilah yang kita harus tahu bahwa benar-benar layanan adalah efektif. Kenapa efektif? Nah, inilah. Nah, kita cerita masalah mutu, ya, domainnya tadi sudah katakan efektif dan efisien, kan? Kalau kita cerita layanan yang berefektif efisien, baru kita bisa katakan layanan yang baik. Nah, pasti kita layanan pasti kita tetap butuhnya efektifkah layanan itu, efisienkah layanan itu. Jadi beda zaman sekarang sudah dengan seperti dulu, pasien masuk rumah sakit semua diperiksa karena dianggap semua bisa menghasilkan duit. Sekarang nggak bisa, itu bisa jadi hal bahwa dianggap bahwa tidak efisien, tidak bermutu, dan nggak perlu juga diperiksa, bukan sesuai dengan standar. Kemudian equity sama patient centeredness, nanti kita belajar juga bagaimana kita mutu layanan itu bersentuhan dengan fokusnya pasien. Dulu kita berfokus pada dokterlah yang penguasa di rumah sakit. Dokter katakan bahwa kasih resep obat ini, apoteker diam saja, kasih saja. Padahal itu obat pun kontraindikasi. Kasih gizi 2000 kalori, petugas gizi diam saja. Padahal itu kurang. Untuk proses sembuh, dia ada demam, dia ada infeksi, harusnya 2500. Nggak berani ngomong petugas gizinya. Nah sekarang itu dokter, apoteker, perawat, gizi, semua satu kesatuan. Yang fokus adalah pasien. Jadi yang berperan adalah pasien. Makanya sekarang kita pasien centeredness, jadi bilang pasien center care, ya PCC. Perlu dulu fokusnya dokter yang berkuasa. Sekarang pasien yang berkuasa. Jadi dokter, pasien itu, dokter, perawat, farmasi, itu semua satu kesatuan yang kerjasama, koordinasi. Jadi makanya kolaborasi untuk memperbaiki pasien. Sekarang malah lebih hebat
bukan pasien centeredness, patient and family. Jadi pasien dan keluarganya sebagai fokus. Jadi dengan adanya keluarga itu akan membantu proses penyembuhan pasien. Jadi data-data didapat itu jauh lebih banyak. Beda dengan zaman dulu. Ya, jadi dokter-dokter sudah nggak usah merasa paling tinggi, paling berkuasa, karena sekarang patient center care bukan dokter center care lagi. Kemudian safety, tadi kita katakan bahwa kita cerita quality, mutu, pasti kita cerita aman, jadi ini yang anak kita belajar satu-satu nanti pas lagi topik berikutnya. Nah ini lihat, paradigma rumah sakit sudah berubah. Tadi kita katakan, rumah sakit dulu salah operasi aja pasien diam-diam saja. Ya, sudah ajalnya. Terus sekarang pasien sudah sembuh pun, sudah baik pun, hidup pun, tetap dia bisa komplain. Dia bisa merasa bahwa keluarganya tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai sehingga dia ribut dan tuntut. Nah, jadi paradigma pelayanan sudah sangat berubah. Nah, ini yang kita harus, kenapa harus berubah dan apa sih apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi perubahan ini, paradigma ini, ya kita akreditasi, kita akan standarisasi, kita sesuai dengan standar-standar yang dilakukan supaya kita bisa memberikan layanan yang baik. Nah, itulah suatu lagi organisasi, jadi suatu organisasi untuk pembelajaran bagaimana rumah sakit itu sudah sesuai dengan standar-standar yang diberlakukan. Kemudian continuous quality improvement. Nah, inilah yang nomor 2 sangat penting. Tadi saya katakan bahwa kita harus membuat improvisasi tentang mutu layanan yang berkesinambungan. Tadi Lasmari katakan selesai akreditasi stop, cuma nggak bisa. Jadi mutu itu tetap 24 jam per hari, 7 kali 24 jam per minggu. Jadi tetap secara berkesinambungan, improving quality yang berkesinambungan terus menerus tanpa ada terputus. Nah, jadi sudah katakan patient center care ya, sekarang patient and family center care, interpersonal kolaborasi, jadi kolaborasi antar ahli, antara perawat dengan gizi, farmasi. Makanya di dalam perawat inap ada assessment awal, itu semua bersama-sama untuk menilai di dalam assessment awal. Jadi itu ada perawat, ada gizi, ada farmasi, ada dokter. Jadi kita sama-sama betul-betul kolaborasi. Nah, kemudian tadi kita sudah patient center care, patient safety. Nanti kita akan belajar tentang keselamatan pasien. Kemudian ini tadi leader, ya, budaya leader ini akan menghasilkan budaya bermutu, budaya safety. Nah, inilah berdasarkan apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Makanya katakan bahwa kita cerita budaya, pasti kita cerita pemimpin. Nah, ini kita lihat, jangan orang selalu bilang gara-gara mutu rumah sakit jadi bingung, rumah sakit jadi pusing, rumah sakit jadi banyak tugas, akhirnya rumah sakit jadi sakit. Harus begitu. Sebenarnya bukan begitu, ya. Memang kita harus bermutu karena itu daya mual jual kita. Jadi jangan anggapan dibalik, dengan demi mutu akhirnya rumah sakit jadi kacau, rumah sakit jadi sakit, rumah sakit ini karena harus begini. Tidak, karena memang yang kita jual adalah mutu, gitu. Jadi kamu harus mutu itu yang baik. Gak bisa kita katakan bermutu itu merupakan bikin penyebab rumah sakit jadi celaka, rumah sakit jadi banyak kerjaan, harus di situ. Enggak, karena mutu lah kita harus jualan. Kita harus cari uang, ya kita harus jual mutu, kita bukan jual kecap, gitu. Jadi jangan alasan katakan demi mutu rumah sakit jadi sakit karena terlalu banyak pekerjaan yang diisi. Tidak, ya. Karena itu continuous, harus secara terus menerus, nggak bisa kita stop mutu. Jangan mau hanya pemeriksaan doang, harus kita lakukan bermutu karena mutu itu non stop. Nah, ini lihat rumah sakit didirikan itu untuk ada suatu usaha. Jadi saya tahu katakan rumah sakit itu bisnis, ya, industri bisnis, di situ kita jual jasa. Nah, inilah ada seimbang antara bisnisnya dengan lingkungannya. Lingkungan bisnisnya itu dengan apa yang mau dijual. Apa yang dijual otomatis bermutu. Kalau suatu saat antara lingkungan bisnisnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan bermutu layanannya, dia pasti akan masuk sakit. Kenapa? Karena pasti tidak seimbang. Sudah tidak seimbang pendapatan. Jadi rumah sakit itu bisnisnya sudah berturun karena manajernya tidak bisa sesuai dengan lingkungan bisnis. Karena lingkungan bisnis kita jual layanan mutu, sementara manajernya itu tidak bisa memberikan mutu yang baik. Itu keadaan rumah sakit itu mulai sakit, ya, karena tidak seimbang lagi, mulai sakit. Orang antara fisik tidak sehat dengan gizinya mulai sakit pasiennya. Nah, jika sakitnya itu tidak diobati, mutu layanannya dengan lingkungan bisnisnya tidak berusaha dibaiki lagi,
itu rumah sakit itu akan jadi gagal lagi. Ibarat awalnya sakit ginjal, fungsinya mulai turun, sekarang jadi gagal ginjal, harus cuci darah. Nah, kemudian dengan adanya gagal, kemudian kita tetap tidak bisa beradaptasi untuk menghadapi kegagalannya, kita berusaha mencari partner, kita berusaha begitu ini, ya lama-lama pegawai mulai kabur. Satu-satu mulai pergi. Gagal ginjal pasien mulai lama-lama sudah komplikasi, lama-lama habis, lama-lama semua gagal, akhirnya mati. Ya begitu juga rumah sakit. Hanya gara-gara lingkungan bisnis dengan layanannya tidak seimbang, ya sudah. Yang bisnis harus begini, layanan tidak sesuai, jadi layanan tidak bermutu, lingkungan bisnisnya minta bermutu, biasa lama-lama sakit dan lama-lama rumah sakitnya mati. Nah ini sudah pernah saya katakan kan, nah ini kita belajar, kita bagaimana kita harus membuat sampai skill, ya salah satunya adalah memberi kepuasan kepada customer, certified customer certification, kepuasan kepada customer, kepuasan nilai terhadap stakeholder. Nah itulah yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai manajemen yang baik dalam memberikan layanan. Nah ini Anda lihat rumah sakit, layanan yang kita lakukan ini nanti Anda belajar itu kan begitu rumit, ya. Kita ada sistem manajemennya yang tentang strateginya, yang Anda belajar nanti pengembangan bisnis, kita bagaimana kita belajar masalah planning system, kontrolnya, ya. Kita belajar masalah operasional. Nah inilah yang Anda sekarang belajar semua. Untuk kontrol operasional manajemen sistemnya itu tentang quality mutunya, bagaimana kita quality design planning untuk bisa mencapai transformasi bisnis, ya kan? Bagaimana kita cerita tentang basic safety, tentang ISO, akreditasi, tentang sampai standarisasi. Nah inilah yang unik itu kita belajar di tentang di mutu layanan. Kalau yang untuk strategi nanti Anda belajar di semester 3 tentang lingkungan bisnisnya. Nah ini sama bagaimana kita mau membuat suatu, katakan bahwa kita layanan kita rumah sakit adalah smart, ya, bukan hanya alat-alat saja yang bagus, tapi ini semua itu harus bisa dijangkau oleh semua orang, ya. Kita harus benar-benar konsolidasi antara dokter, antara perawat, kita develop bagaimana pelayanan kita harus kita berkembangkan. Tadi salah satu fungsi adalah pengembangan rumah sakit, itu tugas dia manajemen. Nah ini semua yang akan kita bisa katakan bahwa itu rumah sakit yang pintar, smart. Yang penting adalah satu, bahwa smart itu bukan hanya dari alat-alat canggih, dokter pintar, harus bisa dimanfaati oleh semua orang. Baru kita katakan smart. Jadi rumah sakit canggih, dokter pintar, dokter hebat, tapi hanya orang kaya yang bisa masuk rumah sakit itu bukan smart. Kalau kita katakan smart itu semua fasilitas itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah ini 3 hal yang back practice, ya, pelayanan yang baik di rumah sakit itu. Third, teknologi. Jadi HTA sekarang kita bagaimana teknologi yang harus baik, ya. Ini tantangan buat kita bahwa kita harus memberikan layanan yang baik, bermutu baik, ya harus alat yang baik. Teknologi juga harus baik. Kita punya teknologi, bagaimana kita menegakkan diagnosis yang baik. Evidence based medicine, jadi harus benar-benar berbukti evidence. Nah memang sebenarnya itu kalau bagi saya ini sudah mulai berubah. Evidence based itu mulai berubah personal based. Jadi dengan adanya dari dulu saya tidak begitu setuju tentang evidence based. Saya katakan bahwa nanti suatu saat pasti dokter-dokter mulai terapi pasien itu mulai berdasarkan pengalaman. Nah sekarang Anda lihat COVID aja, dengan itu mana ada evidence base-nya. Semua dokter kasih terapinya berbeda-beda, ya kan? Karena itu sudah mulai bergeser ke personal base. Mungkin nanti 10 tahun kemudian juga kita mulai personal. Karena dokter kasih terapi ini sudah mulai lebar keluar dari evidence base-nya. Clinical practice itu memang wajib. Jadi ada deadline, ada SPM, masalah ada clinical pathway, itu harus kita lakukan baru kita mengatakan bahwa layanan yang bermutu. Jadi nggak bisa lagi kita terapi seenaknya obat begini, meskipun dia ada personal base, tapi kita harus kontrol kendali biaya, kendali mutu. Nah ini tantangan masa depan. Tadi katakan patient center care, bagaimana kita harus hadapi dengan pasien, pelayanan pasien, bagaimana kita harus hadapi staff medis. Sekarang sudah heboh, dokter satu SIP, satu dokter satu SIP, mulai heboh ini, kita harus hadapi bagaimana kita hadapi karyawan, bagaimana kita harus hadapi dengan keuangan. Nah inilah tugas kita, layanan ini. Karena kita cerita layanan, kita pasti cerita pelayanan pasien, kita cerita layanan, pasti kita cerita masalah staff yang akan mulai memberikan, kita cerita staff, pasti layanan, ada kita pasti cerita masalah karyawan, kita cerita layanan, pasti cerita keuangan. Nah inilah yang Anda harus belajar.
dapat layanan yang baik. Tolong Anda belajar ini semua, bagaimana manajemen SDM-nya, employee-nya, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana manajemen layanannya, bagaimana manajemen kepuasan pelanggan, segala macam. Nah, inilah yang harus tantangan masa depan supaya kita bisa hidup. Nah, Anda lihat, ini lihat, kalau berdiri sendiri, GKN kita pusing, merugikan rumah sakit. Akreditasi kita pusing, merugikan rumah sakit. Otonomi, katanya rumah sakit jadi teriak. Itu sebenarnya enggak. Itu sebenarnya satu kesatuan yang bagus untuk menunjang rumah sakit. Jadi, dengan adanya GKN, otomatis kita kendali biaya. Dengan adanya akreditasi, berarti kita kendali mutu. Dengan adanya kita BLU atau kita kendali segala hal, termasuk kendali biaya. Jadi sebenarnya itu dengan adanya hal ini semua bukannya merugikan rumah sakit. Ini kalau kita bisa aplikatif yang baik, ini malah menguntungkan rumah sakit karena semua jadi terkontrol. Tata kelola rumah sakit jadi baik. Jadi nggak lagi sembarang membeli obat, sembarang kasih resep, pasiennya terperas duit segala macam karena dikelola oleh kontrol DKN dengan uang yang terbatas. Kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu karena semua ada standar akreditasinya. Jadi dengan adanya ini bukan mempersulit rumah sakit jadi sakit, tapi sebenarnya kita menjadi rumah sakit punya tata kelola yang baik. Nah, kita bisa kendali mutu, kendali biaya. Ini sebenarnya kalau kita sudut pandang kita merasa bahwa inilah yang berguna untuk memberikan layanan yang baik. Jadi bukan suatu hal yang merugikan rumah sakit. Nah, tentang rumah sakit, ya, semua tentang rumah sakit itu lebih banyak ke arah pelayanan. Karena kita katakan mutu layanan itu adalah tonggaknya rumah sakit. Tentang masalah teknologi, ya, tentang informasi teknologi itu semua investasi itu pasti tentang berhubungan layanan. Ya, nggak ada teknologi yang diinvestasi rumah sakit itu buat untuk gagah-gagahan. Karena itu namanya, Anda pasang wifi gratis itu tentang layanan supaya pasiennya puas memberikan dapat layanan. Jadi semua apa yang diinvestasi itu semua tentang layanan. Desentralisasi pemerintahan untuk fasilitasi atur rumah sakit itu sebenarnya memperberatkan layanan. Rumah sakit sini yang kurang harus tambah rumah sakit sana, dan itu sebenarnya memperberatkan buat layanan. Ya, sistem transisi pembayaran mulai dari BPJS sekarang, nah itu kan berhubungan dengan layanan. Jadi tantangan ini semua berhubungan layanan. Makanya Anda harus betul-betul belajar layanan supaya Anda bisa selamat rumah sakitnya. Mutu rumah sakit tentang layanan. KMKB, kendali biaya, kendali mutu tentang layanan juga kan. Jadi koordinasi antar sektor itu juga layanan gitu. Jadi saya katakan bahwa inti rumah sakit itu ada di layanan. Ya. Nah, ini kira-kira yang ingin saya memberikan gambaran kepada Anda di kuliah pertama ini. Ini loh, kita harus belajar cerita rumah sakit mau bagus itu, ya kita cerita layanan. Gitu. Nanti bu kita masuk satu-satu. Layanan ini, layanan itu, layanan ini, layanan itu. Oke, ada yang tidak bisa memahami, ada yang mau bertanya, atau ada yang penyangga. Yang penting kuliah pertama saya hanya memberikan gambaran. Ini loh, saya mau meyakinkan Anda layanan inilah yang sebagai core-nya kita. Kita pegang rumah sakit, gitu loh. Core kita ada di sini, gitu loh. Oke? Ada mau bercerita? Dok, saya ada ini dok, ada masalah yang sekarang ini kan sedang dihebohkan dengan pesan berantai ya dok ya, tentang STR dok, yang tadinya 3 mau dijadikan 1 ya dok katanya dok. Ya itu kan berkaitan dengan salah satu mutu pelayanan rumah sakit ya dok ya, betul. SDM ya dok ya. Betul. Itu bagaimana ya dok ya? Menurut ya, dokter tentang pelayanan ini dok. Makanya kalau kita mau cerita layanan itu memang betul, gitu loh. Kenapa? Karena kan indikator mutu layanan itu salah satu adalah ketepatan memberi layanan. Pasien masuk rumah sakit itu dilakukan layanan, ada waiting time-nya, ada respon time-nya. Nah, sekarang itu semua sudah tidak memenuhi kriteria. Banyak sekali. Contohnya, di mana rumah sakit Anda ini dokternya visit jam berapa? Sore, malam, pagi? Kebetulan saya di poliklinik dokter. Cuma kalau misalnya kemarin saya ngantar ibu saya waktu berobat, memang dokternya lama banget dok. Nah, indikator rawat jalan itu paling lambat 1 jam. Begitu pasien duduk di pendaftaran, selesai pendaftaran, dia duduk di depan ruang poli, 1 jam paling lambat dia harus dapat pelayanan. Nah, sekarang coba aja lihat dokter yang terlambat datang, udah antri, sekarang harus atur 1 jam. Itu memang ada indikator mutu dan
rumah sakit pelayanan yang baik itu ada di bawah 1 jam. Coba, dokternya telah datang, dia pada di tempat lain, ya kan? Meskipun memang ada dokter juga nggak pada tempat lain, tapi dia inspeknya nggak tanggung jawab itu. Kemudian rawat jalan, rawat inap, fisiknya jam malam. Padahal indikator mutu nasional, indikator mutu itu ada 3 ya, indikator mutu unit, indikator mutu rumah sakit, jadi ada 2. Nah, indikator unit itu indikator yang ditentukan oleh unit, indikator rumah sakit itu indikator ditentukan oleh rumah sakit, sumber bisa dari rumah sakit dan bersumber dari nasional. Jadi Kementerian Kesehatan mengeluarkan 13 indikator, rumah sakit itu wajib ikut 13 semua, ditambah dengan indikator sendiri. Nah, itulah diperbaiki. Indikator-indikator itu yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun rumah sakit adalah hal yang terjelek. Jadi jangan Anda katakan indikator mutu yang dilakukan oleh rumah sakit adalah indikator yang baik-baik. Salah. Tujuan kita bikin indikator, gunanya kita memperbaiki yang jelek. Makanya indikator mutu yang diberlakukan di rumah sakit adalah indikator yang jelek-jelek. Jangan Anda bikin yang bagus-bagus, sudah bagus-bagus dibikin indikator gak ada guna. Kan kita memperbaiki, membagi mutu supaya jadi bagus. Berarti kita harus dijadikan indikator, kasih SK direkturnya, supaya semua dokter, semua pegawai itu fokuskan ke indikator itu. Kenapa? Karena bermasalah. Indikator mutu fisik harusnya jam 14 paling lambat, makanya dijadikan indikator mutu. Jadi semua dokter spesialis itu tahu bahwa dia nggak boleh fisik di atas jam 14. Semua dokter poliklinik itu nggak boleh tunggu selama 1 jam karena ada indikatornya. Karena kita memperbaiki indikator itu supaya jadi jelek itu jadi bagus. Sehingga timbullah pikiran, wah ini dokter ini semua memberi layanan yang tidak bermutu, antri terlalu lama, bla 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 itu. Coba di Singapura 1 dokter cuma hanya 1 rumah sakit, di Malaysia juga 1 dokter cuma 1 sakit. Nah, Indonesia mau coba dengan 1 dokter 1 rumah sakit. Nah, berbeda budaya kan, belum apa dulu dicek. Belum apa warung tidak. Kalau kita cerita masalah uang masih rugi, tapi kalau kita cerita masalah mutu tidak rugi. Memang itu yang kita harapkan. Gitu. Makanya kita sekarang sudut pandang dokter masih waduh kita kerja kita dibatasi, nggak bisa mencari di tempat ini, tempat lain, tempat ini lagi 3 tempat. Nah, sebenarnya kalau kita memilih yang bermutu, pasti kita bisa dapat duit lagi gitu. Pasti jadi banyak, pasti jadi puas, harga rumah sakit jadi tarif jadi naik. Nah, tapi sekarang gimana? Ayam dulu atau telur dulu? Kita mau dapat bayaran besar, pelayanannya jelek. Nah, kita harus memberikan pelayanan bagus dulu, kemudian dapat pelayanan jelek. Nah, dulu waktu tempatnya dokter dibatasi 3 rumah sakit, dokter pernah protes juga. Setelah dibatasi 3 rumah sakit, kan terbukti bahwa ternyata sama kok penghasilan, jadi dokter nggak usah lari sana lari sini tempat lain, cukup 3, hasilnya juga pendapatannya banyak karena pasiennya tidak lari-lari. Nah, sekarang 1 tempat juga begitu. Sebenarnya kalau kita menghendaki 1 tempat dan pasien dari pagi sampai sore, itu pasti juga pasiennya akan banyak, pasti puas. Nah, sekarang mau nggak dokternya dibatasi begitu? Nah, kembali lagi ke manajemen. Mungkin tidak mau kali ya dok ya, Betul. karena mungkin masalah pembayaran ya dok ya. Betul. Tapi kalau seandainya kita memberi layanan yang mutu yang baik, pasti pasien juga puas kan? Pasien puas nggak pasti akan berani bayar mahal. Namanya telur dulu atau ayam dulu. Nantilah jadi polemik. Karena itulah kondisi Indonesia itu berbeda dengan luar negeri. Gitu. Karena kita konotasinya uang, konotasinya kita dapat barang pasien banyak-banyak. Kalau di luar negeri kan maksudnya kita memberi mutu layanan yang baik. Gitu. Rumah sakit sudah menjamin penghasilan dokternya, pasiennya 10, pasiennya 100, penghasilannya sama. Jadi dokter betul-betul sebagai karyawan. Indonesia nggak bisa. Dokter itu mencari duit, rumah sakit membayar dokter itu berdasarkan kinerja. Nah, sekarang serba salah. Apakah rumah sakit mampu memberi pembayaran kepada dokter pasien 10 dengan pasien 100 harganya sama? Jadi dokter memberi gaji, rumah sakit memberi gaji dokter 200 juta. Jadi penghasilan seperti dokternya dapat 3 tempat 200 juta. Ya udah, kamu 1 tempat aja saya kasih 200 juta. Dan ada sekarang rumah sakit yang besar sudah mulai dokter tidak boleh pakai tempat lain. 3 tempat, penghasilan berapa? 300 juta, 3 tempat. Ya udah, saya bayar kamu 300 tempat, kamu nongkrong di sini pagi sampai malam. Ada, sudah ada rumah sakit yang begitu. Jadi semua disuruh 1 tempat aja. Karena dokter rumah sakitnya nggak mau dibilang punya mutu layanan jelek. Dia meng-hire dokter pagi sampai malam nongkrong di situ. 3 SIP semua diambil dari 1 tempat. Tapi dia membayar 3 tempatnya. Dia penghasilan 1 juta 3 tempat, ya udah dibayar 300 juta. Dokternya nongkrong. Nah itu yang dikehendaki pemerintah. Tapi kan bingung juga. Bagaimana di daerah? Kemampuan rumah sakit Indonesia kan berbeda level. Bagaimana rumah sakit di Papua? Bagaimana rumah sakit di Kalimantan? Apakah sama kekuatan pembayarannya? Nah inilah yang jadi
si malakama. Nanti kalau kita perlakukan mungkin nanti rumah sakit yang kecil-kecil akan mati pelan-pelan. Itu mungkin kalau rumah sakit kecil-kecil itu tidak bisa beradaptasi. Ya mungkin juga memang rencana untuk supaya mengakuisisi rumah sakit kecil kali. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya anda ini sekolah, anda ini harus bisa beradaptasi supaya bagaimana anda memanage. Ingat, mutu pilot itu akan terlihat apabila dia pesawat masuk dalam ruang cuaca jelek. Kalau cuaca bagus itu mutu pilot itu berduduk aja pakai autopilot. Mutu nakoda kapal akan dilihat setelah kapal itu dihantam ombak besar. Baru mutu nakoda itu baru keluar dia bawa kapal itu selamat. Tapi kalau cuacanya tenang, kita nggak tahu bahwa nakoda kita itu bagus atau enggak. Ya, itu mutu. Sama mutu seorang direktur di rumah sakit manajemennya bagus setelah rumah sakit dihantam badai. Kalau biasa-biasa gitu aja, ya terlihat. Nah itulah anda harus bermutu sebagai seorang spesialis, sebagai seorang manajemen. Ya, kira-kira begitu ya. Ya. Oke, jadi sabar aja, itulah mutu layanan. Apa yang anda harus berikan layanan supaya pasien puas, gitu loh. Intinya begitu. Bagaimana pasien loyal? Kita harus mendapat layanan yang bermutu. Nah, kita cerita belajar mutunya apa? Apa yang dikatakan mutu nanti? Oke, ada yang mau bercerita lagi? Dok, bisa dok, saya Ya, dok. ya, gimana? Dok, kalau menurut saya sih dok, tapi nanti mungkin arahan dari dokter juga, upaya penyelenggaraan rumah sakit itu kalau disesuaikan dengan visi dok, gitu. Nanti setelah dari visi tersebut, mungkin kita membuat satu layanan unggulan, jadi artinya bahwa antara bisnis dengan layanan unggulan tersebut kan jadi sinkron, jadi hal tersebut mungkin akan lebih mempermudah untuk meningkatkan layanan. Mungkin itulah ya. Betul, nanti berada di pengembangan bagaimana manajemen bisnis di rumah sakit. Memang ada salah satunya dengan layanan. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang tahu visi rumah sakitnya? Ayo, siapa yang berani menjawab? Kalau di Kemayoran sih untuk apa visinya lebih ke arah kesehatan ibu anak sih dok. Apa visinya? Visinya apa? Menjadi rumah sakit unggulan kesehatan ibu dan anak dan keluarga. Nah, visi itu adalah tujuan kan? Iya. Tujuan rumah sakit apa yang mau dicapai? Ibarat kapal itu mau berlabuh ke pelabuhan mana? Yaitu ke pelabuhan kesehatan ibu dan anak. Jadi ibarat kapal itu, visi itu adalah pelabuhan yang akan kita tuju. Rumah sakit itu adalah kapal yang akan kita bawa sampai kapal itu sampai berlabuh ke pelabuhan yang kita tuju. Pelabuhannya adalah kesehatan ibu dan anak. Gitu. Nah, berarti apa-apa yang ada di dalam perjalanan kapal itu adalah harus kita upayakan untuk mencapai pelabuhan. Jangan pelabuhannya di lintang utara, tapi kapalnya jalan ke lintang selatan, nggak akan nyampe ke pelabuhan. Disitulah membawa kapal itu adalah seorang pimpinan, seorang direktur. Supaya kapal itu tetap dalam perjalanan bisa nyampe dalam pelabuhan. Selama dalam perjalanan dihantam gelombang, ombak, segala macam itu hal yang biasa. Itulah mutunya seorang direktur. Nah, berarti apa-apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu kita harus mencerminkan mutunya. Efisiensinya itu mencerminkan apa yang kita mau capai di tujuan. Jangan tujuannya ke lintang utara, kapalnya belok ke lintang selatan. Jadi jangan sampai tujuannya kesehatan ibu dan anak, apa yang dikerjakan sehari-hari itu tidak ada mencerminkan ibu dan anaknya. Contohnya, saya pernah suruh mendatangin rumah sakit, saya nggak usah sebut atau rumah sakit besar di Indonesia untuk membantu manajemen, memberi pengalaman manajemen untuk transformasi bisnis. Tapi saya datang bukan sebagai orang Indonesia karena saya dibayar oleh pemerintah Korea waktu itu. Kenapa? Karena rumah sakit itu mendapat pinjaman lunak dari pemerintah Korea melalui kementerian. Pinjaman lunak dari Korea salah satu adalah untuk pinjaman membeli alat-alat yang canggih di dalam rumah sakit itu. Dengan imbalannya bahwa pemerintah Korea selain memberikan pinjaman lunak, pemerintah Korea itu wajib membimbing manajemen transformasi bisnisnya supaya alat-alat itu bisa dipergunakan untuk menunjang visi, untuk mencapai visi. Saya tanya direkturnya, dok, visi rumah sakit ini apa? Menjadikan rumah sakit perinatologi yang terbaik seprovinsi. Berapa itulah, saya nggak usah sebutin provinsinya. Terus saya tanya,
Terus misi dokter membeli alat ini untuk apa? Oh, ya, saya mau beli ini alat itu kan. Coba dokter sinkron nggak? Dokter mau bikin tujuannya perinatologi yang terbaik. Karena dia punya fakultas kedokteran, bla bla bla. Tapi alat yang dia beli, alatnya adalah CT scan, alat-alat CAT lab, alat-alat ini. Sebenarnya dok, ada nggak yang dokter alat beli ini menunjukkan misinya untuk mencapai visi yang tadi dokter katakan untuk menjadikan perinatologi yang terbaik. Coba dokter lihat berapa biji dokter minta inkubator, nggak ada kan? Berapa biji dokter mempersiapkan kamar operasi untuk menyelamatkan bayi-bayi sakit, nggak ada. Nah terus dokter bikin program kok tidak berhubungan dengan visi, diam dong direkturnya. Oh, jadi kita harus bikin upaya-upaya itu harus mencapai apa yang kita harus lakukan harus sesuai dengan visi. Ya iya, kan visi kan tujuan akhir kita. Berarti semua bikin produk-produk yang kita lakukan adalah untuk mencapai tujuan akhir. Jadi tadi dokter Rita katakan bahwa untuk kesehatan ibu dan anak berarti semua upaya yang dilakukan itu yang harus berhubungan dengan tujuan akhir. Jangan untuk kesehatan ibu dan anak tapi bikin program kecantikan. Ya itu rumah sakit itu bikin programnya program CAT lab, programnya program trauma kepala. Saya punya dokter bedah saraf katanya. Nah, kalau gitu tukar dong visi Anda dengan bikin perinatologi sesuai dengan kemampuan Anda. Oh, gitu ya, coba. Itu, jadi wajar lah. Jadi apa yang dilakukan oleh misinya itu nggak mencerminkan apa yang dia mau capai. Harusnya kan dia harus apa yang dilakukan, dia beli alat misalnya alat untuk echo bayi, misalnya alat untuk inkubator bayi, ventilator bayi, ya itu sesuai dengan tujuannya. Dia belinya CAT lab, alat-alat trauma kepala. Oh, saya punya dokter bedah saraf. Iya, saya nggak salahkan Anda, betul bedah dokter kepala. Tapi harusnya sesuai dong proporsional. Anda beli alat itu, tapi ada juga yang fokus alat-alat trauma perinatologinya gitu. Ya itu disitulah kita melihat bahwa seorang pimpinan itu bisa memanage atau enggak gitu loh. Dia nggak lupa bahwa visi itu tujuan akhirnya dia. Kita lihat seorang direktur itu bagus atau enggak kan kita selalu tanya, dokter lama di sini, sebagian sebelumnya dokter direktur di mana? Direktur rumah sakit ABC. Nah, visi rumah sakit ABC-nya apa? Ini. Terus tercapai nggak ada usaha itu? Enggak. Ya sudah, berarti direktur itu kan berkualitas. Saya nggak pernah mau terima. Kalau saya disuruh jadi tim fit and proper test, saya langsung kasih gak lulus. Berarti dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Tujuan akhirnya apa? Jangan visinya cuma hafal di mulut karena mau akreditasi, bla 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 bla, cuma hafal mati itu mau akreditasi. Kalau saya survei rumah sakit, saya nggak akan tanya itu visi. Saya akan tanya apa yang Anda lakukan untuk mencapai visi. Gitu. Apa yang sudah Anda lakukan di bagian ini? Anda tahu bagian ini harus melakukan visinya juga harus sesuai dengan tujuan akhir rumah sakit. Nah, saya suruh perawatnya jelaskan. Saya nggak pernah suruh perawatnya sebutkan visinya. Pasti dia bisa, karena dia hafal mati. Dia itu udah suruh hafal. PR orang mau kerja suruh hafal kan. Sampai contekan di kantong, contekan visi rumah sakit ada bla 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 itu. Pasti dia hafal. Tapi kita sebenarnya bukan hafal visinya. Manfaat visi itu apa? Kita harus tahu. Itu yang kita tanyakan. Supaya semua karyawan tahu, oh ini loh. Punya visi ini artinya kita mau ke situ gitu loh. Dokter Rita katakan visi kesehatan ibu dan anak. Nah kita semua harus melihat program-program yang dilakukan itu sesuai nggak dengan kemampuan kesehatan ibu dan anak. Jangan kemampuan visi dokter anaknya cuma satu orang, perinanya nggak ada. Terus kan nggak sinkron, mau kesehatan ibu dan anak nggak ada perinanya, nggak ada koneknya, kamar operasi nggak bisa 24 jam, kan? Bukan sinkron dengan visinya. Jadi yang sering terjadi. Nah, program unggulan itu memang upaya-upaya dan upaya-upaya itu supaya visinya lebih cepat capai. Jadi ada trik-trik tertentu supaya visinya lebih tercapai. Kita bikin program unggulan. Nah, program unggulan yang dipakai itu ada program unggulan berhubungan dengan visi. Jangan program unggulannya beda lagi. Gitu loh. Kalau misalnya, oh iya, karena dokter kulit saya rame, saya bikin klinik kecantikan, klinik estetika. Boleh saja deh, bukan program unggulan. Itu ada program favorit. Banyak orang suka sama dokter kecantikan estetika itu. Program unggulannya harus sama mendukung dong.
kita bikin program unggulan supaya mendukung program kita untuk mencapai targetnya lebih cepat. Itu unggulan, gitu loh. Unggulan, bibit unggul. Berarti kan kita punya sesuatu yang hebat untuk mencapai apa yang kita mau, gitu loh. Kalau misalnya laku, itu kan favorit. Kalau unggulan itu kan kita tidak cerita masalah untung rugi, tapi kita cerita masalah ini loh yang membuat suatu upaya kita itu bisa mencapai tujuan kita. Gitu. Dan kapal ini cepat nyampe di pelabuhan karena dia punya unggulannya mesinnya turbo. Jadi unggulannya mesinnya turbo supaya kapalnya jalan lebih cepat, supaya lebih cepat nyampe. Gitu. Bukan begitu, unggulannya apa? Oh, kapal saya berwarna-warni, nggak akan nyampe. Kapal yang sewarna dengan kapal berwarna-warni, unggulannya berwarna-warni, orang lihat keren gitu, kapalnya berwarna-warni mewah. Emang dengan kemewahan bisa nyampe, dipercepat nyampe pelabuhan kan enggak? Ya itulah kira-kira, jadi harus sinkron. Kita bikin unggulan kenapa nyampe cepat pelabuhan? Mesinnya turbo, supaya kecepatan larinya lebih cepat kapal ini, supaya nyampe pelabuhan lebih cepat. Itu betul. Program unggulannya si turbo. Dalam program unggulannya itu, karena kapalnya kelap-kelip banyak lampu, ya itu nggak ada hubungannya dia cepat nyampe. Nah ini yang sering salah kaprah di lapangan sehingga tidak sampai. Jadi apapun yang kita lakukan, kembali lagi, mutu layanan itu adalah apa? Mesin turbonya. Mesin turbonya itu karena itu yang membawa dorong kapal kita nyampe ke pelabuhan. Tenaga dorong itu ya dari layanan. Bahan bakarnya mesti ya layanan gitu loh. Makanya bilang itu pilar utama. Bagaimana Anda mau mencapai visi layanan kalau jelek? Ya, kira-kira begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bercerita? Kita kuliah sampai 7.30 karena saya habis itu saya punya kegiatan jam lagi. Ada yang mau bercerita? Silakan. Izin dok. Ya. Kalau kita tarik kesimpulan tadi kan antara layanan dengan visi itu harus sesuai dengan produk unggulan. Bagaimana kalau misalnya di suatu tempat di rumah sakit khusus, tapi masyarakat sekitar ini membutuhkan pelayanan yang lebih. Misalnya contoh di kami kan unggulannya kesehatan jiwa dan mental. Tapi masyarakat sekitar kami itu membutuhkan lebih pelayanan penyakit dan sebagainya. Oke. Bagaimana cara untuk supaya balance gitu? Bukan. Kita kan juga ada masih umum atau masih khusus? Khusus jiwa atau rumah sakit umum? Jiwa dan mental. Ah, berarti kan Anda kan rumah sakit khusus kan? Awalnya rumah sakit khusus. Nah, memang dengan rumah sakit khusus sekarang kan diberi kebijakan bahwa di dalam kebijakan khusus itu boleh melayani layanan umum asalkan tidak lebih dari 40%. Ya. Kalau dia ada 60% nanti layanan khususnya hilang gitu loh. Jadi boleh-boleh saja Anda membuat layanan yang lain di luar jiwa mental itu. Anda mau bikin layanan PHT, mau bikin layanan kulit, boleh saja asal jangan lebih dari 40%. Karena dengan anggapan kalau di atas 40% itu jiwa kekhususannya itu hilang, terkikis, akhirnya tidak terfokus lagi kekhususannya. Jadi boleh saja. Itulah gunanya studi kelayakan. Kita harus melakukan mapping, melakukan penelitian rakyat kita ini sedikit butuhnya apa sih. Nah makanya dengan adanya hal-hal tersebut, sekarang Kementerian Kesehatan itu memberikan dispensasi rumah sakit khusus mata pun boleh melayani pasien ginjal. Rumah sakit ibu dan anak pun boleh melayani bapak-bapak karena di luar kekhususan itu boleh, dan BPJS juga bayar kok. Ya, jadi layanan lain yang di luar kekhususannya itu boleh, tapi jangan dijadikan unggulan gitu loh. Anda rumah sakit jiwa mental unggulannya kecantikannya lucu kan? Artinya bahwa itu bukan suatu turbo yang mendorong Anda mencapai visi gitu loh. Jadi kalau Anda membuat layanan itu boleh-boleh saja untuk sebagai pelayanan tambahan, tapi kalau yang untuk turbonya, unggulannya tetap harus berhubungan dengan tujuan yang akan cari. Visi yang akan kapal Anda itu mencapai pelabuhan itu yang harus jadi unggulan untuk mendorong. Jadi kalau memangnya rumah sakit jiwanya Anda bikin tulisan bahwa target Anda lah rumah sakit jiwa dengan pasien yang bisa mempercantik diri, jadi cantik-cantik semua, jadi akhirnya sebagai unggulan dengan klinik kecantikan estetika boleh-boleh saja gitu. Tapi yang penting
produk yang Anda bikin itu harus bisa mendorong visinya lebih cepat tercapai. Ya, kalau misalnya Anda bikin jiwanya, wah supaya orang sakit jiwa itu masuk rumah sakit ini pulangnya sehat dan cantik. Nah, boleh saja Anda bikin klinik kecantikan di situ. Klinik kecantikan akan mendorong mencapai visi. Tapi kalau Anda tidak ada hubungannya, ya jangan jadi keunggulan gitu. Tapi untuk sebagai layanan boleh-boleh saja. Jadi prinsipnya itu keunggulan yang semua dilakukan itu untuk mempercepat terjadinya visi. Ya. Soal untung rugi belum tentu. Jadi unggulan itu belum tentu untungnya, gitu loh. Jadi kadang-kadang unggulan itu malah merugikan karena terlalu banyak pengeluaran. Tapi sebenarnya dia hanya untuk mencapai visi saja, gitu loh. Jadi bukan perlu kita kata mau untung banyak itu bukan unggulan, belum tentu unggulan. Bisa ada favorit. Jadi bukan setiap unggulan itu pasti menghasilkan keuntungan, belum tentu. Tapi setiap unggulan mempercepat terjadi visi, ya. Oke, ada yang bercerita lagi? Ada yang mau ada yang mau sharing? Citra, gimana? Puskesmas, ada layanan bermutu? Ya dok, Ya. kebetulan saya ini dok baru masuk jadi tim audit internal dok. Cuman kebetulan saya megang tim farmasi. Iya, terus kemarin ada temuannya itu masalahnya tentang analisa insiden tuh dok. Saya kan masih banyak belajar juga mengenai audit internal karena baru masuk dalam timnya. Itu untuk analisa insidennya di situ kan ada KTD, KPC kan ya dok ya? Ya. KPC. Itu untuk hubungannya dengan SOP pelaksananya gimana ya dok? Untuk masalah analisis insiden itu mungkin pertanyaan dari saya. Nah makanya nanti kita belajar insiden, nanti safety itu nanti kita belajar ada kuliah tersendiri bagaimana kita masuk kriteria-kriteria nyari cedera, kejadian yang tidak diharapkan, ya sampai sentinel, sampai mati catat permanen itu kan insiden. Nah itu makanya nanti setiap kejadian itu kita grading, dilakukan grading itu dia masuk zona hijau atau zona merah. Nah, zona hijau itu kita investigasi sederhana. Investigasinya apa? Nah, pasti investigasi SOP. Kenapa bisa kesalahan? Apakah ada SOP nggak? Apakah ada kebijakan nggak? Apakah petugas ada SOP tapi sudah disosialisasi SOP-nya nggak? Atau sudah disosialisasi tapi tidak ada kontrol nih? Nah, itulah kita investigasi. Cari kenapa terjadi. Gitu loh. Kenapa bisa terjadi salah obat? Petugas memberi salah obat di farmasi. Oh, jangan-jangan tidak ada SOP-nya. Atau, SOP-nya ada, tapi tidak menjalankan. Harusnya setiap obat yang keluar harus dicek oleh 2 orang SOP-nya. Supaya tidak disalahan. Cek, ini tidak disalahan. Lihat resepnya. Apakah ditandatangan oleh 2 orang? Saat yang mengambil obat dan saat yang mengecek ulang. Nah, nggak ada. Berarti SOP ada, tapi tidak menjalankan SOP. Gitu. Atau SOP-nya memang tidak ada, gitu. Atau memang ada SOP ada, tapi dijalankan dia 2 tangan, tapi oleh yang satu orang yang sama. Jadi dia tangan temennya, dianggap 2 kali cek. Harusnya kan SOP harus 2 orang. Nah itu berarti tidak menjalankan SOP, atau SOP yang salah. Gitu. Dan itu kita investigasi untuk mencari kenapa penyebab. Tapi kalau nanti masuk merah, itu RCI yang dipakai, root cause analysis. Jadi analisa akar masalah. Kita cari kenapa dia salah obat? Dia tidak menjalankan SOP. Kenapa tidak menjalankan SOP? Karena tidak disosialisasi. Kenapa tidak disosialisasi? Karena kurang tenaga. Kenapa kurang tenaga? Karena tidak ada duit. Kenapa tidak ada duit? Padahal masih rugi. Kenapa masih rugi? Karena subsidi dari pemilik tidak ada. Nah itulah cari akar masalah, cari sampai ke terakhir, sampai mentok terakhir. Itulah penyebab masalah. Nah itulah yang dilakukan insiden. Nah untuk yang RCA itu untuk yang sudah terjadi. Yang belum terjadi itu namanya FMEA. Jadi ancaman akan terjadi itu FMEA. Jadi ada pembangunan rumah sakit, kita bikin iklan, kita harus ada ancaman terjadi infeksi, ada ancaman terjadi bangunan runtuh, ada ancaman terjadi ini. Itu FMEA. Jadi FMEA itu mencari akar masalah hal yang belum terjadi, takut terjadi. Tapi RCA cari akar masalah yang sudah terjadi. Nah, rumah sakit RCA itu dilakukan setiap ada kejadian zona merah. Tapi FMEA, rumah sakit wajib melakukan FMEA 1 kasus sepanjang tahun.
Kalau Anda mau bikin sepanjang bulan boleh-boleh saja, tapi minimal dalam 1 tahun Anda bikin 1 FPA. Anda duduk di duduk di bawah lampu, itu kemungkinan terjadi kecelakaan, lampunya jatuh, ya kan? Kena ketimpa Anda. Kalau itu FPA gitu loh. Jadi yang belum terjadi ancaman mau jatuh. Jadi ancaman saja itu masuk dalam insiden. Jadi ada insiden itu ada ancaman, ada yang sudah terjadi tapi tidak merugikan pasien, ada yang sudah terjadi merugikan pasien. Gitu loh. Pegang obat belum suntik, salah obat belum jadi suntik, itu insiden. Ya, nyari saudara. Suntik obat, disuntik tapi pasien tidak efek apa-apa, beda lagi, itu insiden juga. Suntik obat kemudian pasien shock, itu insiden juga. Tapi kriteria itu ada macam-macam. Nanti kita belajar satu-satu itu, kita belajar safety. Ya. Tapi prinsipnya itu kita melakukan implementasi itu karena kita mau mencari penyebabnya. Kita cari akar masalahnya. Kenapa? Supaya kita tahu penyebabnya dan tidak terjadi ulang. Jadi kita mencari akar masalah itu bukan cari siapa salah siapa betul, kemudian dapat sanksi, bukan. Kita mau memperbaiki supaya kasus yang sama tidak terulangi lagi. Gitu. Ya, begitu ya, kita belajar di safety nanti ada. Kita bagaimana kita masuk ke zona-zona itu. Baik dok, terima kasih dok. Silakan, ada yang mau bercerita lagi? Sudah ada gambaran tentang layanan. Sudah ada gambaran tentang layanan, bahwa layanan itu adalah dibutuhkan. Jadi saya ingatin lagi, kita cerita layanan itu luas ya, bahasanya layanan harus bermutu, layanan harus aman, layanan harus kurang risiko, gitu. Layanan yang bisa menghasilkan keuangan, gitu. Itu cerita layanan semua, gitu loh. Nanti kita belajar satu-satu. Yang penting kita tahu dulu fungsi layanan, manfaat layanan. Kita harus belajar itu, kita tahu dulu. Oke, ada yang mau bercerita lagi? Gak ada? Andri gimana? Andri? Ya dok. Ada mau bertanya? Ada mau sharing? Ya sih dok. Tadi kan dok bilang visi itu kayak pelabuhan yang kita tuju, ya dok. Sedang bila rumah sakit itu sudah mencapai visi tersebut dok, misalnya sampai di pelabuhan pelabuhan kita mau, itu visi kita tetap sama atau kita akan ubah dok? Ibaratnya Anda pelabuhan, terus Anda sampai di pelabuhan terus Anda nongkrong di situ. Ya jalan lagi dok. Sama ya itu. Jadi visi Anda sudah tercapai, ya Anda bikin visi baru. Tapi tentunya visi yang Anda bikin pasti visi yang lebih tinggi. Anda sudah sampai di pelabuhan itu, pasti Anda masuk ke pelabuhan yang lebih besar lagi, gitu loh. Pasti jalan lagi, gitu loh. Masalahnya, bagaimana kalau tidak tercapai? Ya, kalau sudah tercapai pasti sudah bikin jalan lagi dari pelabuhan yang lebih besar lagi. Masalahnya kalau tidak tercapai, makanya visi itu harus dievaluasi setiap tahun. Kalau kira-kira sudah tidak mungkin tercapai karena kemampuan kita nggak sampai, ya ubah visinya itu. Minta visi berubah. Visi itu boleh diubah. Kapan? Pertama, apabila sudah tercapai. Kedua, apabila tidak mungkin dicapai. Ya, kita bikin muluk-muluk visinya. Ternyata kita nggak ada duitnya. Kita nggak punya tenaganya. Kita mau bikin visi rumah sakit rujukan operasi otak yang terbaik. Di kota itu tidak ada bedah saraf. Dulu ada bedah saraf, ya sebenarnya bedah saraf pindah. Kita tarik ke provinsi lain. Pindah keluar kota. Apa mungkin visi tercapai lagi? Nggak mungkin kan? Ya pada ubah. Jadi Anda harus ubah visi itu dengan alasan bla 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 itu. Anda berhak untuk usulkan ke pemilik untuk minta ubah visinya. Karena visi itu kan pesanan dari pemilik kan, kesepakatan dengan pemilik. Tidak ubah karena tidak mungkin tercapai.
Jadi turun kelas. Gitu. Jadi visi itu mencerminkan kemampuan seorang direktur. Kalau direktur itu tidak bisa mencapai visi, ya siap-siap aja kualitas direkturnya turun. Jadi kemampuan seorang nakoda bawa kapal itu sampai pelabuhan, ya itulah kemampuan. Kalau udah sampai-sampai di ombang-ambing laut, akhirnya pindah ke pelabuhan kecil-kecil, berarti pilotnya nggak canggih, kepala nakoda nggak canggih. Dia nggak hantai badai, akhirnya dia mampir ke tempat lain. Makanya kalau misalnya ada hal-hal itu dianggap bahwa tidak mampu. Lain kalau memang kapalnya rusak. Nah, kapalnya rusak pun sama, rumah sakit rusak. Kita harus tahu yang rusak memang dari rumah sakit, dari pemiliknya rusak, atau memang dari direktur yang bikin rusak. Karena salah menerapkan misi. Salah menerapkan misi, ya kapalnya bikin rusak sama dia. Nah itulah, kita belajar Mars itu luas. Makanya saya katakan dari awal, Anda menyandang gelar Mars itu bukan hanya gagah-gagahannya saya, pasal MARS di belakang nama. Nah itu luas, tanggung jawab itu besar. Orang tahunya RS itu luas. Mulai dari pintu masuk sampai pintu belakang itu punya manajemen semua. Nah itulah, kita harus belajar. Mulai dari pintu masuk layanan. Pasien jatuh di parkiran, itu tanggung jawab manajemen rumah sakit loh. Pasien jatuh di kamar mandi, itu tanggung jawab rumah sakit loh. Meskipun rumah sakit masih tukang kamarnya masih kamar mandi lobi, pasti nggak rawat, tetap tanggung jawab rumah sakit. Gitu. Begitu masuk pagar rumah sakit itu udah tanggung jawab rumah sakit. Pasien sudah daftar, tunggu di poliklinik, ingin belajar jajan di depan rumah sakit, dia nyebrang jalan, terus ditabrak. Boleh usaha rumah sakit nggak? Salah, karena dia sudah terdaftar sebagai pasien. Tapi kalau dia belum datang, dia baru datang ke rumah sakit, mau masuk rumah sakit, kemudian ditabrak, itu bukan salah rumah sakit. Karena dia belum terdaftar sebagai pasien. Tapi dia berdaftar, kemudian dia keluar lagi, satu. Kenapa pasiennya keluar? Karena tunggu terlalu lama, kan tanggung jawab rumah sakit. Gitu. Jadi manajemen layanan luas banget. Mulai dari pintu masuk sampai pintu keluar itu layanan rumah sakit semua. Layanan itu yang kita bahas. Ya, bisa memahami ya, bisa membayangi bahwa layanan itu sangat luas. Nah, sudah kebayangin kan? Aduh, nanti UTS bagaimana ini soalnya? Bagaimana UAS itu? Nah, udah kebayangin toh? Baru cerita kuliah satu aja udah luas banget layanannya. Bagaimana nanti kita cerita masalah safety, bagaimana kita cerita risiko. Kita ini belajar semua risiko. Seorang penerjun payung, dia terjun payung itu ada risiko nggak? Ada. Nggak ada sebuah tindakan nggak ada risiko. Makanya kita rumah sakit adalah pelayanan, memberi obat, periksa pasien. Semua tindakan pasti ada risiko. Seorang penerjun payung pasti risiko. Nah, dia penerjun payung dia harus tahu, saya terjun pasti risiko, tapi saya akan mencari risiko yang paling kecil. Dia terjun payung angin kencang, parasutnya nggak bisa mendarat di tepi pantai. Dia pasti harus dia nggak bisa mendarat di tepi pantai itu semua angin kencang udah harus membawa terjun ke laut. Tapi dia pikir saya nggak bisa berenang, saya terjun ke laut bagaimana? Ada risiko. Berarti kalau dia terjun ke laut, dia risiko mati, nggak bisa berenang. Dia terjun taruh di darat itu banyak sekali pohon-pohon, dia nyangsang di pohon. Itu ada risiko. Dia harus memilih risiko mana yang terkecil buat dia. Paling dia nyangsang di pohon, tergantung parasutnya itu robek. Daripada dia tenggelam di laut, dalam laut mati dia. Jadi akan mencari risiko yang terkecil. Sama dalam layanan rumah sakit juga begitu. Kita harus ambil risiko yang terkecil. Kita harus tahu risiko. Makanya ada manajemen risiko, ya, ada panitia khusus untuk evaluasi tim manajemen risiko. Semua risiko ini besok ada operasi besar, operasi risiko besar. Setelah operasi kemungkinan masuk ICU. Pasti kan, maaf dok, manajemen risiko katakan besok operasi mau ditunda karena ICU penuh. Besok kalau operasi kemudian pasiennya masuk ICU, kita nggak ada tempat. Jadi lebih bagus operasi ditunda. Risikonya mungkin pasiennya akan marah. Operasi itu tunda sehari, take off dulu. Daripada kita selesai operasi, mau masuk ICU, nggak ada. Meskipun belum pasti masuk ICU. Nah itulah kerjanya manajemen risiko. Dia harus menilai risiko mana yang harus diambil. Maaf dok, ICU penuh. Lebih baik operasi ditunda dok, karena ICU tadi ada masuk pasien gawat dari UGD, posisinya sekarang masuk ICU,
Jadi operasi yang besok itu mungkin tidak sampai kita dapat ICU yang kosong. Itulah tugas manajemen risiko, memilih risiko. Nah, salah layanan juga begitu. Luas kan? Kita cerita masalah aman, cerita masalah mutu, sekarang kita cerita risiko. Luas. Nanti kita belajar manajemen risiko. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tempuh apabila berisiko? Udah ngebayangkan? Kuliah ketemu saya setiap hari, makin pusing? Gak apa-apa. Itulah seninya belajar manajemen. Harus banyak diskusi. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi kalau ada mau tanya. Dok, mau tanya, Dok. Enggak, oh Nida, siapa? Oh dia kan dari ketua kelas. Iya, Dok. Oh, bukan. Kemarin sebutnya kemarin siapa ya? Abu Rizal, Dok. Oh ya, Abu Rizal. Sekarang gantian. Oke, iya memang kita kan penderitaan sama-sama. Harus gantian. Jadi leader. Oke, ini apa Nida? Nggak, Dok. Kan saya masih agak ngawang-ngawang ya, Dok ya. Dokter ada rekomendasi buku yang bisa kami baca nggak, Dok ya? Layanan itu banyak. Semua buku boleh Anda baca. Tapi nanti saya ada satu buku yang kan ada elektronik yang nanti saya kasih soft copy-nya, saya kirim ke ketua kelas saja nanti. Itu untuk lebih arah ke nanti ke transformasi bisnis untuk layanan. Jadi nanti saya akan kirimkan supaya Anda nggak usah beli, Anda tinggal browsing aja, itu beberapa ratus halaman Anda silakan baca. Nanti memang ujian juga sudah bagian dari situ. Itu bagaimana membuat kita itu otaknya kita membaca layanan itu lebih ke arah mutu. Ya. Tapi kalau soal masalah Anda mau baca buku layanan, semua buku saya nggak pernah orang harus punya bukunya buku ini. Karena semua layanan itu ada di dalam buku apapun gitu loh. Dan itu sangat luas. Anda cari buku pelayanan apa aja semua ada. Meskipun bukan layanan kesehatan, namanya layanan, pasti cerita masalah mutu. Anda cerita masalah mutu layanan PLN. Anda akan cari bagaimana PLN itu bisa membawa nama PLN itu jadi bagus. Bagaimana kereta api Indonesia sekarang jadi mutu layanan bagus. Mereka ada keluarin juga teori-teori itu. Anda silakan baca aja. Tapi kan kita bukan masalah tentang PLN, tapi kita ke atas ilmunya. Bagaimana kita memberi kepuasan para pelanggan. PLN bagaimana mereka merubah. Kereta api Indonesia bagaimana mereka merubah mindset customer sehingga bisa orang sekarang nggak ada gaji PLN lagi kecuali mati lampu. Rata-rata sudah enggak. Bagaimana? Apakah ada orang sekarang mencaci kereta api Indonesia? Bagaimana mereka bertransformasi bisnis? Nggak boleh baca aja. Apakah buku itu nggak boleh baca? Boleh. Kita ambil intisarinya. Bagaimana dia bertransformasi bisnis di kereta api menjadi kepuasan pelanggan. Dia menambah kereta, dia mempercantik kereta, dia mengatur servis. Nah itulah transformasi bisnis. Kita ambil ilmunya untuk transformasi bisnis rumah sakit boleh saja gitu loh. Jadi kita buku tentang mengukur kepuasan pelanggan kereta api itu kita bisa diterapkan di membuat kepuasan pelanggan di rumah sakit. Silakan baca gitu loh. Sama intinya sama. Harus membuat kepuasan pelanggan dengan 5 metode. Dulu ada 15, 13, 10, 8. Sekarang jadi 5. Karena ada yang sering buat di sini. Ada baca para suraman. Kenapa kita bisa menilai seorang itu puas? Karena bagaimana kita mengukur apa yang diharapkan dia puas. Jangan mengukur apakah dia puas atau tidak. Tidak, kuesioner di rumah sakit, kuesioner di situ, jangan tanya, Bu, puas atau enggak. Tapi tanya bagaimana dia bisa puas. Itu yang salah, sering salah bikin kuesioner. Coba Anda pulang semua ke rumah sakit masing-masing, minta kuesionernya dari orang marketing, orang customer service. Anda baca deh, apakah kuesioner itu menggambarkan hal-hal yang ingin kita tahu bahwa si pasien kita itu puas, batasan puasnya apa? Gitu. Contoh, apakah ibu puas dengan pelayanan farmasi kita? Ya atau tidak? Itu untuk apa? Ya, terus batasnya apa? Tidak, terus apa? Harusnya, apakah ibu menunggu lama di farmasi? Dia bilang, ya, berarti dia mintanya sebenarnya nggak boleh lama. Kan kita tahu harapannya dia. Apakah ibu dijelasin obat yang diterima? Tidak. Nah, berarti dia mintanya harapannya dia dijelasin kan?
Jadi kita tahu apa yang diharapkan. Contohnya, apakah ibu puas dengan farmasi? Tidak. Kita bingung. Kenapa tidak puas? Di mana salahnya? Nah, itulah kita bikin kuesioner, apa batasannya. Nah, kemudian batas-batas itu kita kumpulkan, kita analisa dengan Cartesius. Baca buku Cartesius. Ya kan? Kita bisa tahu alasannya A, B, C, D, E, F, G. Kita lihat mana yang kita dahulukan, mana yang kita harus ubah duluan, supaya nanti jadi puas. Si pasien A bilangnya begini, si B begini. Kita kumpulkan semua, kita masuk dalam Cartesius. Ada suku X, Y. Kita masuk di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Sebenarnya itu ada belajar metodologi, bukan saya. Anda akan tahu, oh di pasien masuk kuadran 1. Berarti pertanyaan kuadran 1 itu harus segera diperbaiki. Karena itu menentukan kualitas untuk layanan. Kalau misalnya dia di kuadran 4, Anda nggak usah dibetulin. Pasiennya, ada pasien mengatakan dia butuh layanan itu karena dia mau cepat pelayanan. Tapi ada pasien butuhnya jelek karena tidak ada reflect iklan-iklan pelayanan. Kan semua ada kumpulin, ada masuk dalam Cartesius. Ternyata nanti iklan layanan itu buruh itu masuk pada 4. Ya udah, Anda nggak usah perbaiki, tidak apa-apa, karena tidak memperbaiki butuh layanan. Itu masuk dalam diagram Cartesius. Baca, Anda browsing apa itu diagram Cartesius. Nah itu sebenarnya bukan kuliah saya, gitu. Itu agaranya kita bisa tahu apa yang menjadi standar pasien yang mau. Kemudian apa yang kita harus perbaiki, prioritas yang mana. Kita dari Cartesius. Jangan bikin pertanyaan, apakah ibu puas dengan layanan di pendaftaran? Ya, puas. Kita sudah tahu batasan puasnya apa. Tidak puas, lebih bingungan kita. Kenapa dia tidak puas? Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah ibu menunggu lama di daftar antrian? Tidak. Iya, Anda tahu kan? Oh, sebenarnya dia itu maunya layanan tidak boleh lama-lama. Gitu. Ya, jadi batasan puas atau tidak itu jangan lihat puasnya, tapi kita lihat apa yang membuatnya puas, yang diharapkan dengan yang diterima. Dia harapkan dia ini, tapi dia dapatnya lebih. Dia mengharapkan dia beli bisa, tapi saat dia bisa dapat bonus Coca-Cola, dia pasti puas. Karena dia harapan beli uang yang dapat cuma beli bisa, bonusnya Coca-Cola. Makanya sering dapat bonus kan, itu uang untuk memancing orang puas gitu. Dia dapatnya lebih. Gitu. Itu teknik marketing kan, kasih bonus tambahan supaya dia puas. Jangan dia dapatkan mau bisa, tapi dia masuk rumah bisanya kosong. Dia pasti tidak puas, karena apa yang diharapkan tidak dapat. Apa yang diharapkan dapat, apalagi dia dapat bonus, ya itu lebih puas lagi. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi udah punya gambaran tentang layanan. Nah, nanti kuliah berikutnya baru kita masuk satu-satu. Apa itu mutu, apa itu safety, apa itu risiko, apa itu transformasi bisnis. Nah, baru Anda bingung nanti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Nanti kita masuk lagi kuliah tentang hal-hal yang langsung berfokus satu-satu layanannya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah karena kebetulan saya ada rapat penting malam ini. Tapi sudah cukup ya, sudah 2 sesi juga, dan saya mohon Anda sudah memahami. Sudah memahami nggak kira-kira yang tadi cerita layanan? Mungkin Anda selama ini kan belum memahami kan apa sih itu butuh apa sih layanan. Nah, saya sudah membuka sedikit, tapi intinya nanti pas lagi pendalaman materi satu-satu. Ya, Anda sudah tahu masalah kepuasan pelanggan itu apa, Anda puasan. Ya, Anda baca deh kepuasan pelanggan PLN sama KAI itu bagus kok. Bagaimana mereka membuat brand image itu jadi bagus. Ya, Anda silakan baca dari buku itu untuk membuat suatu terobosan untuk memperbaiki rumah sakit. Semua caranya boleh dipakai. Ya, bagaimana rumah sakit sekarang orang bikin di lobi ada Starbucks, ada itu kan semua teknik layanan untuk membuat pasien puas. Ya. Jangan masuk rumah sakit itu bawa obat. Nggak ada sekarang itu. Masuk rumah sakit bawa kopi sekarang. Karena ada Starbucks. Itu memang hasil kuesioner mereka itu mungkin dapatnya bahwa pasien-pasien itu memang datang rumah sakit itu perlu hal-hal yang begitu. Gitu. Supaya pasiennya puas. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih dok, selamat malam. Terima kasih dok. Terima kasih.
layanan gitu loh. Kita cerita layanan, ingat ya, kita ceritanya itu luas. Ibaratnya layanan itu tiangnya gedung, itu tiangnya, pilar-pilarnya gedung. Kalau ada salah satu pilarnya patah, pasti kekuatan gedungnya nggak kuat. Ya, apakah mau rubuh, apakah miring, nah, mungkin dia belum rubuh tapi miring, ya kan? Kalau dia tidak miring pun was-was, kita nggak bisa membangun lagi tingkat lebih tinggi karena fondasi tidak kuat. Nah itu. Nah kalau kita cerita layanan itu ada beberapa poin yang Anda harus tahu kalau kita cerita layanan. Pertama, kita cerita layanan pasti kita cerita mutu. Otomatis apa yang Anda jual di layanan itu pasti berhubungan dengan mutu. Ya, ingat kita cerita layanan pasti cerita mutu karena layanan itu harus yang bermutu. Nah, Anda belajar mutu rumah sakit. Nah, yang kedua kita cerita layanan pasti cerita aman. Layanan yang diberikan adalah layanan yang safe. Jadi ada safety layanan. Anda belajar layanan berarti Anda harus belajar safety. Sudah dua kan? Nah, kalau kita cerita layanan selain bermutu, safe, pasti ada risiko. Kita pasti cerita risiko. Kita layani memberi obat ada risiko. Kita melakukan operasi ada risiko. Kita mau apa semua ada risiko. Nah, kita cerita layanan pasti kita cerita risiko. Bagaimana kita harus menghindari risiko? Bagaimana kita harus mengantisipasi apabila ada risiko? Kita cari risiko yang terkecil. Tidak ada satupun yang pelayanan yang tanpa nggak ada risiko. Nggak mungkin. Kita jalan masuk pintu aja ada risiko. Risiko jatuh. Risiko terpeleset. Jadi masuk di pendaftaran ada risiko. Risiko salah rekam medis. Risiko salah obat nanti ketemu dokternya. Jadi semua risiko. Nah, kita belajar layanan pasti kita cerita risiko. Risiko apa yang terjadi? Kemudian risiko itulah kita menghindari risiko. Nah, itu luas kan? Nah, kemudian kita cerita layanan pasti kita cerita upaya. Tadi kan sudah bilang layanan itu menghasilkan uang. Nah, bagaimana cara kita menghasilkan uang? Berarti kita harus memberikan layanan yang bla 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 semua. Jadi di rumah sakit semua itu kan unit kerja. Kamar bersalin, unit kerja. Farmasi, unit kerja. Kamar operasi, unit kerja. Perawatan, unit kerja. Gizi, unit kerja. Semua unit kerja. Sampai kamar jenazah pun unit kerja. Tempat orang bekerja. Nah, kalau kita cerita lah. Habis kita kerja, kita harus cerita masalah cari uang, cari keuntungan. Nah, kita harus bertransformasi bisnis di unit kerja menjadi unit bisnis. Nah, kita belajar layanan itu bagaimana caranya kita harus membuat unit bisnis. Jadi kita semester ini kita belajar tentang transformasi dari unit kerja menjadi unit bisnis. Kamar bersalin itu unit kerja, tempat orang bekerja. Kita akan bertransformasi untuk bisnis. Ya, jadi menyiapkan apa-apa yang disiapkan untuk bisnis. Nanti ada belajar proses bisnisnya mungkin di semester 3, pengembangan bisnis. Tapi persiapan transformasinya dari semester 2. Nah, semua unit itu harus jadikan bisnis. Ya, soal menguntungkan atau tidak menguntungkan itu urusan nomor 2. Tapi yang penting kita jadikan bisnis. Kecuali cuma satu, gudang. Gudang nggak bisa jadi bisnis. Kalau Anda ambil gudang jadi bisnis berarti maling. Tapi kalau gudang farmasi bisnis, tapi kalau gudang umum, pulpen, tulis menulis, kertas, ya itu kan barang yang dipakai sehari-hari. Nah itu nggak bisa. Kalau Anda di dalam bisnis berarti ada jual beli alat di dalam, berarti maling. Nah kalau yang di luar itu semua bisnis, ya, termasuk kamar jenazah, termasuk dapur itu bisnis. Nah mungkin biaya dapur itu 2 miliar per tahun. Nah kita jadikan bisnis kemudian mengurangi gaji pengeluaran jadi 1,5 karena 500 itu kita berusaha untuk menutupi. Itu bisnis itu. Soal untung ruginya nanti, tapi yang penting bisnis dulu. Nah ini kita belajar semester itu juga transformasi bisnis. Jadi kita cerita layanan luas. Ya nanti masing-masing sesi cuma satu. Pertemuan cuma satu tentang bisnis. Pertemuan kedua nanti pertemuan pertama mungkin tentang mutu. Pertemuan kedua nanti mungkin tentang safety. Jadi kalau Anda tidak kuliah satu kali pasti ketinggalan. Jadi saat ujian pasti itu barangkali bagaimana yang bermutu bisa aman, dengan aman bagaimana kita bisa menghasilkan duit. Nah itu saling merangkai pertanyaan satu merangkai. Karena tidak ikut kuliah satu kali selesai. Karena manajemen layanan itu luas,
nggak bisa selesai dalam 20 kali kuliah, 30 kali kuliah, tapi kita harus selesai dalam 8 kali kuliah. Jadi betul-betul saya akan memepetkan, saya hanya akan memberi kisi-kisi saja, selebihnya Anda harus baca sendiri. Anda harus cari itu. Nanti saya kasih literatur satu buku yang cukup bagus untuk transformasi bisnis dari manajer layanan. Nah, Anda baca dari situ bagaimana Anda harus menguasai layanan dan mutu. Kalau orang teman-teman yang di rumah sakit yang sudah berkecimpung di akreditasi, pasti mungkin tidak akan sulit untuk menyesuaikan, karena nanti bila cerita mutu pasti kita cerita tentang bagaimana kita tentang indikator. Teman-teman yang sudah pernah ikut akreditasi, panitia akreditasi pasti sudah punya gambaran. Ya. Oke, kita setuju dulu ya. Kita ada yang bertanya? Kalau enggak kita masuk bareng kuliah. Tidak ada? Tidak ada, Dok. Oke. Ada? Belum ada, Dok. Oke. Bisa lihat? Sudah bisa lihat? Bisa lihat nggak? Sudah dok. Bisa, Dok. Halo. Sudah ada, halo. Hari ini saya mau cuma hanya memberikan gambaran tentang apa itu layanan. Jadi kita ini pembukaan dulu, nanti kuliah berikutnya kan nanti apa sih yang tadi saya katakan bahwa layanan aman, layanan yang bermutu, bla 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 itu semua nanti berkuliah. Kuliah pertama hari ini saya mau menggiring Anda, kita mulai masuk ke manajemen layanan. Jadi biar Anda tahu tuh apa sih itu layanan gitu loh. Apa sih itu yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Jadi inti Anda nanti di rumah sakit adalah ini, ya. Oke. Nah ini kita cerita lumayan rumah sakit, mungkin saya akan pulang sedikit, ya, bahwa saya sudah pernah katakan bahwa rumah sakit harus dikelola secara profesional, bukan secara tradisional. Ya. Dulu kita cerita rumah sakit itu pasien datang dilayani, kasih obat, pulang. Soal sembuh nggak sembuh urusan nomor 2. Soal dia puas nggak puas urusan nomor 2. Pasiennya mau salah kelola tidak ada pasien komplain. Karena pasien merasa bahwa rumah sakit itu adalah tempat dia untuk mencari perjuangan hidup terakhir. Terus sekarang enggak. Sekarang orang rumah sakit itu sudah kasih dia sembuh aja dia masih komplain, masih protes, masih nuntut gitu loh. Jadi paradigma rumah pasien terhadap rumah sakit sudah berubah. Ya, jadi rumah sakit harus dikelola secara profesional. Kenapa harus profesional? Karena rumah sakit perlu layanan yang bermutu, yang tadi saya katakan. Kita harus memberikan layanan aman, yang safety. Nanti kita pelajari satu-satu, mutunya bagaimana kita katakan bermutu, kapan kita katakan aman. Nah inilah kita akan belajar untuk manajemen layanan. Nah kemudian rumah sakit itu perlu SDM. Makanya nanti Anda juga belajar manajemen SDM. Di dalam semester 2 ada manajemen SDM-nya. Bagaimana dengan adanya SDM yang baik, yang handal, untuk menunjang layanan, gitu loh. Layanan itu adalah tiang, gitu. Dan kemudian kita juga harus tahu bahwa tentang peralatan-peralatan, ya, sistem pelayanan manajemen efektif. Ya. Nah, inilah semua akan kita belajar untuk menunjang layanan, ya. Jadi Anda nanti belajar layanan itu pasti Anda harus di backup oleh manajemen SDM, HRD, tadi harus dicek oleh manajemen logistik, ya, karena peralatan dan bla-bla semua, kemudian harus dicek oleh manajemen keuangan, ya. Kalau tiga ini Anda tidak menyiapkan, layanan itu tidak akan bisa Anda usahakan secara profesional, karena layanan itu didukung oleh SDM, logistik, dan keuangan, ya. Nah ini yang harus kita persepsikan dulu. Jadi kalau nanti Anda belajar, oh saya sudah tahu layanan begitu, tapi Anda tidak didukung oleh SDM yang benar, nggak ada guna. Anda tidak butuhkan logistik, layanan bermutu, dokter kasih resep, farmasi adalah kosong barang. Dokter mau periksa laboratorium, reagen habis, ya terus apa yang terus reagen habis, atau reagen ada, tapi proses pemeriksaan laboratorium itu sampai 4 jam 5 jam. Dokternya tidak bisa segera menegakkan diagnosa. Jadi kan ada indikator mutunya, ada layanan bermutu apabila kita melakukan pemeriksaan di UGD paling lama berapa menit. Nah, itu semua ada di kita di layanannya, indikator mutunya. Jadi saling menunjang. Pasien masuk UGD, terus periksa laboratorium dulu, dokternya berputar. Nah, itu ada batasan waktu. Mulai dari masuk ke tempat itu, dia masuk dari pintu sampai dia diperiksa oleh dokter itu respon time, ya kan? Respon time itu 5 menit. Itu nanti yang kita belajar. Nanti pas kuliah bermutu kita cerita itu ada indikator mutu nasional yang harus diikuti. Kemudian dokternya sudah periksa-periksa, kapan kita harus katakan bahwa dia harus dirawat atau tidak dirawat. Itu ada manajemennya juga, ada indikatornya. Dari indikator mutu, paling lama berapa jam. Nah kalau lewat dari itu, berarti sudah tidak bermutu. Atau mungkin sudah dokternya sudah katakan, Bu, anaknya mesti dirawat dalam tempo 1 jam. Berarti mutunya masih bagus. Tapi begitu urusin kamar, nggak bisa masuk. Kamar penuh.
bla 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 bla, atau administrasi rumit, proses keuangan belum ada bla 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 segala macam, atau belum bisa konsul dengan spesialisnya, belum bisa masuk ke dalam keuangan. Nah itu tidak bermutu, karena memang ada tanda-tanda indikator bermutu adalah berapa lama dia harus masuk ke kamar. Nah, itu nanti kita pelajari satu-satu. Kita belum ada indikator bermutu. Nah, jadi semua sangat kompleks. Kalau kita cerita layanan itu saling berkaitan. Nah ini kita cerita kualitas, berarti tadi kan transformasi gizi nanti, berarti kita harus meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu supaya pasien itu bisa menjadi senang terhadap pelayanan, pasien akan merasa puas, akhirnya nanti akan mengatakan pelayanan yang baik dan akan ujung-ujungnya akan meningkatkan revenue rumah sakit. Jadi tadi sudah bilang manajemen harus tradisional ditingkatkan, kita harus yang andal sehingga kita harus belajar manajemen. Termasuk dokter spesialis pun karena mereka pelayanan, mereka juga harus belajar manajemen supaya mereka tahu apa sih itu mutu. Jadi mereka memberi layanan juga harus betul mutu dan aman. Nah ini saya ulangi lagi, ruang lingkup layanan ya, ini dengan kita hanya ngurusin manajerialnya, kita tidak urusin. Jangan sekali-kali Anda mengatakan dokter salah memberi obat, bukan urusan kita, tapi tugas kita bagaimana kita menyiapkan supaya obatnya ada, supaya obatnya ada di farmasi. Nah inilah kita jangan ikuti, dok maaf dok ya, kenapa dokter memberi obat begini bla 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 bla, kenapa dokter rawat inapnya dokter ini berhubungan dengan manajer, tapi kalau berhubungan manajernya dirawat inapnya itu urusan kita. Manajer yang untuk rawat jalannya urusan kita. Kenapa dokter datang terlambat sehingga pasien waiting time-nya dari pendaftaran sampai dia ketemu dokter di poliklinik lebih dari 1 jam, itu urusan kita. Karena di dalam manajemen pelayanan butuh rawat jalan 1 jam maksimal untuk pasien tunggu di poliklinik. Nah itu urusan kita. Kenapa dokter datang terlambat? Gitu. Jadi kita boleh urusan karena dokter sebagai indikator mutu dia harus lewat 1 jam. Tapi kalau dia datang dan kemudian kita memberi obat ke dokternya bla bla bla, itu medisnya urusan kita. Kita nggak boleh tegur dokternya. Yang boleh tegur itu adalah setelah kita mendapatkan rekomendasi dari komite yang setelah Anda belajar, komite medis memberikan audit, lakukan pemeriksaan, kemudian memberikan jawaban kepada kita ke manajemen, baru manajemen boleh tegur. Tapi kalau berhubungan dengan pelayanan, boleh kita langsung tegur karena dokternya terlambat datang. Itu berhubungan pelayanan adalah manajemen. Ya, ini semua sudah tahu. Nah, kemudian ini yang manajerial, kita ingat, kita menyiapkan layanannya, kita menyiapkan kebutuhannya, kita menyiapkan SDM-nya, kita menyiapkan keuangannya, kita menyiapkan fasilitas. Nah itu urusan kita. Bagaimana kita menyiapkan SDM, kita belajar di manajemen SDM untuk menunjang layanan. Bagaimana kita mau beli alat-alat, otomatis kita perlu uang. Itu urusan kita. Kita nggak punya uang, kita beli alat, boleh KSO, bla 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 segala macam itu urusan kita. Ya, melakukan sumber daya, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas, sumber daya manusia, itu urusan kita. Nah inilah yang kita belajar di semester ini, ya, termasuk pengembangan rumah sakit. Kita berbisnis rumah sakit, kita pasti ada pengembangan. Makanya saya katakan bahwa kita belajar transformasi unit kerja menjadi unit bisnis. Di UGD tempat kita kerja, kita jadikan unit bisnis. Di farmasi tempat kita kerja, kita jadikan tempat bisnis. Di pendaftaran itu juga unit kerja. Memang mereka tidak jualan, mereka tidak mendapatkan uang. Mereka hanya kerja pendaftaran, segala macam, terima telepon, menjelaskan pasien. Itu tidak unit kerja. Dia tidak tetap harus jadi unit bisnis. Ya, unit bisnis dalam hari ini dia mungkin bukan bisnisnya bukan menghasilkan uang di pendaftaran, tapi dia menghasilkan branding, menghasilkan image yang baik. Oh, pelayanan cepat, karena di pendaftaran cuma hanya 2 menit, karena ada indikator mutu bahwa maksimal berapa lama di pendaftaran. Nah, sehingga itu masuk di dalam bisnis. Jadi bisnis yang saya sebutkan indikator mengubah unit kerja menjadi bisnis itu bukan mata-mata uang ya, tapi bisnis itu bagaimana caranya kita memberikan kepuasan pada pelanggan, bagaimana kita memberikan citra kepada pelanggan, itu kan bisnis. Dengan adanya citra yang baik, pasien akan loyal, kemudian pasien akan datang lagi, pasien akan puas. Nah itulah bisnis. Jadi bisnis itu dalam hal ini yang saya akan selalu katakan, bisnis itu bukan konotasi uang, ya, tapi semua istilahnya dagang gitu, istilahnya
ada kegiatan unsur menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan, meskipun bukan secara nyata kita terima uang. Jadi di front office, di NLTC kan tidak ada terima uang, tapi mereka juga transformasi bisnis karena memberikan layanan yang baik itu termasuk bisnis. Nah ini layanan rumah sakit yang dulu sudah pernah saya katakan bahwa kita yang akan kita ceritakan layanan baik itu adalah bukan mewahnya rumah sakit, bukan lobby hebat, wah aslinya di rumah sakit, ya mungkin secara langsung berhubungan, tapi secara langsung itu bukan. Langsung katakan layanan baik itu adalah kesalahannya sedikit, makanya dia bilang safety, aman. Dengan yang aman itu berarti layanannya baik. Kemudian kita cerita masalah standar, nah semua ikutin SOP, ikutin standar ya. Nah ada aturan standarnya, itulah yang dikatakan layanan yang baik ya, semua dia standar. Makanya perjalanan sekarang adanya akreditasi itu dikatakan sudah melakukan standarisasi. Berarti rumah sakit yang sudah akreditasi adalah rumah sakit yang sudah terstandarisasi. Kemudian rumah sakit, nah ini harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan puas baru kita lakukan layanan baik. Kenapa begitu? Karena hasil akhir dari layanan adalah memberi kepuasan pelanggan. Dengan kue yang Pak Susul yang pernah saya tampilkan, bahwa itu bagaimana kita katakan seorang manajerial sudah punya skill, berarti kita bisa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. Kenapa? Karena di pasien, satu-satunya pasien katakan dia layanan bermutu adalah dia puas. Beda dengan sudut pandang manajemen. Kalau sudut pandang pasien, dia puas pasti dia bermutu. Tapi dia tidak puas, dia pasti bilang butuh layanan jelek. Tapi kalau sudut pandang manajemen, kepuasan pelanggan sangatlah satu. Bukan. Jadi masih ada selain kepuasan pelanggan, masih ada tadi respon time, waiting time, segala macam itu yang akan kita kumpul. Jadi ada ratusan kategori, baru kita bisa katakan layanannya bermutu. Tapi untuk pasien, dia tidak peduli, dia tidak tahu bahwa pasien tunggu 1 jam itu anggapan luasnya bermutu. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti, dia taunya bahwa dokternya lama datang, ya udah bagi saya duduk di poli. Padahal dia akan itu sebenarnya sudah tidak bermutu. Dia pasien tidak tahu, kenapa? Karena sudut pandang pasien adalah dia puas, dia dianggap bermutu. Kalau dia pasiennya tunggu lama, kemudian dia tidak puas, dia mengomel bahwa kelamaan dokternya lama datang, nah itu baru dianggap dia bermutu. Tapi kalau dia enjoy saja, dokternya lama datang 3 jam pun, dia tidak marah, tapi dia puas, dia sudah tetap dianggap layanan bermutu. Karena satu-satunya sudut pandang pasien, dia puas, pasti dianggap bermutu. Tapi kepuasan itu adalah sudut pandang manajemen, hanya salah satu indikator, salah satu kriteria. Tapi kalau untuk pasien, satu-satunya indikator. Nah kemudian, semua pelayanan rumah sakit juga harus efektif dan efisien. Jadi Anda membuat bertele-tele pelayanan itu dianggap bukan layanan yang baik. Atau Anda tidak efisien. Pasiennya cuma sakit kepala, tapi diperiksa sampai ginjal, periksa di jantung, segala macam itu bukan suatu efisien. Makanya dulu ada pasien 40 tahun, semua perawat harus periksa EKG, harus periksa ronsen. Itu sebenarnya tidak efisien. Makanya itu sebenarnya bukan layanan yang baik. Ya. Jadi kecuali tidak ada kriteria, memang ada kriteria, ada pilihan baru kita melakukan pemeriksaan. Jadi semua administrasi dan manajemen efisien, efektif, baru kita katakan layanan kita bermutu. Nah kemudian tadi kembali lagi sarana aman dan nyaman. Ya mungkin tadi saya katakan bahwa pasien yang keluar ke polinya ber-AC, ini mungkin karena nyaman baru dikatakan yang baik. Kalau misalnya pasiennya tidak peduli masalah AC, ya bisa aja tidak masuk ke kategori puas. Mungkin dia juga punya dia tidak punya AC, bisa malah dia ngeluh kedinginan di lobi. Nah, karena kita harus tahu bahwa pasien puas itu adalah apa yang diharapkan tercapai. Itu dianggap puas. Kalau dia tidak mengharapkan, dia tidak ada guna. Dia tidak mengharapkan ruangan berdingin sekali. Ya kita kasih dingin, bisa malah dia ngomel. Aduh, susah sekali masuk rumah sakit itu, terlalu dingin AC-nya. Malah dia ngomel. Gitu. Makanya saya katakan bahwa kepuasan pelanggan itu masing-masing kriterianya berbeda. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan. Sebenarnya kita salah kalau kita cuma pengen tahu, Bapak Ibu puas nggak? Itu salah. Harusnya kita tahu, Bapak Ibu apa sih yang diharapkan? Nah itu baru benar kita manajemen yang benar. Jadi kita cari tahu apa yang diharapkan, baru kita bisa memenuhi kepuasan. Jangan selalu kuesioner ditanya, Bapak Ibu puas nggak? Puas. Dia jawab puas. Bapak Ibu ruangan ini dingin nggak? Ya.
Padahal sebenarnya nggak mau. Tapi karena pertanyaannya apakah ruangan ini dingin, dia jawab iya dong memang dingin. Harusnya kita bertanya, apakah Bapak Ibu mengharapkan ruangan ini dingin? Nah, baru kita tahu bahwa dia mengharapkan dingin. Kita tanya, apakah ruangan ini cukup dingin? Dia jawab iya memang dingin kok. Tapi dia tidak puas kan? Gitu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Kita harus tahu layanan apa yang harus kita berikan kepada pasien, baru kita katakan puas. Kemudian komunikasi, sama, semua unit harus ada komunikasi. Maksudnya ada istilah komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar ngomong saja, tapi komunikasi yang bisa memberikan penjelasan, komunikasi yang bisa memberikan kepuasan adalah komunikasi efektif. Kemudian tentang kolaborasi juga. Jadi kolaborasi antar interpersonal, interprofesional, jadi antar petugas, antar ahli, itulah harus kolaborasi supaya layanan itu bisa tercapai. Nah, ini rumah sakit, kita tahu bahwa kita harus cerita masalah layanan, kita harus tahu dulu. Nah, apa sih yang dilakukan rumah sakit? Sehingga nanti kita cerita masalah layanan, supaya pasiennya sendiri bisa kita create apa yang kita harus jual kepada mereka. Ya, kita sudah tahu bahwa rumah sakit adalah memberikan penyuluhan, supaya penyembuhan, kuratif dan preventif. Kita juga promosi dan preventif, sudah ada kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit melakukan rujukan, rumah sakit ada pendidikan dan pelatihan. Meskipun bukan rumah sakit pendidikan, tapi ada unsur pendidikannya. Kita melakukan pelatihan kepada perawat juga pendidikan. Beda dengan rumah sakit pendidikan, rumah sakit pendidikan menghasilkan sarjananya, memberikan ijazahnya. Itu rumah sakit pendidikan, jadi kerjasama dengan fakultas. Tapi kalau rumah sakit pendidikan untuk pelatihan perawat kita sendiri, untuk brainstorming perawat itu kita unsur pendidikan juga. Wajib harus ada, karena di dalam standarisasi karyawan itu harus setahun ada 40 jam untuk diberikan pelatihan. Baru dikatakan SDM-nya memenuhi syarat. Kemudian kita cerita tadi, saya sudah katakan rumah sakit kita cerita bermutu, berarti kita harus standar, semua ada SOP-nya, ada kebijakannya, ada panduannya, ada pedomannya, jadi bukan suka-suka. Standar pemakaman infus, standar pasien diberi makan, standar suntik, semua ada standarnya. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan yang sesuai dengan aturan. Nah, itu kita harus patuh dengan jalankan standarnya, baru kita katakan bermutu, gitu. Nah, kemudian tadi kita katakan, sudut pandang pasien itu puas. Kita pasiennya datang demam, dia masuk ke IGD, dia harapan bahwa anaknya demamnya bisa turun. Begitu datang ke rumah UGD dikasih obat paracetamol, 2 jam kemudian demamnya turun. Wah, dia bilang puas, hebat rumah sakit itu. Saya datang cuma 2 jam minum 1 tablet obat aja, langsung sembuh. Kenapa? Puas karena harapannya dia hanya panasnya turun. Setelah panasnya terpenuhi, dia pasti bilang puas. Tapi pasien berikutnya sama demam, tapi yang dia harapkan adalah panasnya turun dan dia harus tahu kenapa anaknya panas. Nah, kan berbeda dengan harapannya yang tadi. Yang tadi cuma hanya dia panasnya turun, dia udah nggak puas. Kemudian pasien kedua, kenapa ya anak saya demam? Nah, kemudian pasien itu diperlakukan memberi paracetamol, panasnya turun, nah si pasien belum puas. Kalau hanya beli obat saja saya juga tahu deh, saya bisa beli obat warung untuk Panadol doang kok. Saya kasih Panadol juga sembuh. Apa yang saya pengen tahu penyebabnya apa? Apakah virus, apakah antiviral bakteri, apakah apa? Dokternya nggak jelasin. Tapi pasti bilang, wah rumah sakitnya parah ini. Kalau hanya cuma beli obat aja saya juga bisa beli obat warung. Dia pasti bilang nggak puas. Beda dengan pasien yang pertama, puas. Padahal kasusnya sama, dokternya juga memberi layanan sama. Tapi standarnya dia berbeda. Satu yang penting cuma hanya demam dan turun, satu demam dan turun dan tahu penyebabnya. Nah, itu kan 2 standar yang berbeda sehingga pasien pasti tidak puas. Makanya saya katakan tadi bahwa apakah Bapak puas dengan ruangan ini? Memang ngaturnya gini, tapi sebenarnya dia nggak harapkan terlalu dingin gitu loh. Pasti nggak puas. Tersiksa rumah itu terlalu dingin, pasti nggak puas. Gitu. Kemudian tadi sudah katakan bahwa bermutu adalah efektif efisien, kemudian safety. Jadi yang akan kita belajar safety-nya nanti ada, bermutunya bagaimana, nanti kita belajar dari kuliah per kuliah. Nah, ini tadi sudah katakan bahwa
dikatakan itu standar berarti punya ada SOP, punya ada protap, punya SPO, punya standar pelayanan, ada semua terserah. Semua pokoknya prinsipnya sesuai dengan pedoman, kebijakan, regulasi, aturan-aturan terserah. Kita mau akreditasi mau pakai apa kan? Sekarang semua sudah ada sebetulnya akreditasi aja ada 6 lembaga lagi yang akan baru keluar, jadi semua akan memenuhi syarat standar. Nah ini nanti ya, kenapa kita harus belajar layanan, kenapa harus beri layanan yang baik, layanan bermutu, layanan aman, beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu pasien meninggal aja, pasien masih bilang terima kasih kepada dokter, terima kasih kepada rumah sakit, pada pasiennya salah operasi, sampai meninggal di kamar operasi. Nah, pasiennya meninggal karena tidak ada kehabisan darah, masih bilang terima kasih. Pasien masuk UGD, shock, tidak bisa pasang infus karena sudah shock, masih bilang terima kasih, padahal akibat ketidakterampilan petugas sehingga pasien tidak bisa diselamatkan. Masih terima kasih. Sekarang enggak. Sekarang di dalam undang-undang rumah sakit jelas ada pasien punya hak. Pasien punya hak mendapat gaji. Ya. Karena di dalam undang-undang jelas mengatakan begitu. Segala undang-undang konsumen, undang-undang rumah sakit, undang-undang praktek kedokteran, semua ada. Nah itulah karena ada haklah kita harus diberikan layanan yang baik, yang bermutu, yang aman, yang safety, yang tidak kena risiko segala macam. Jadi itu memang hak, pasien punya hak. Nah, pasien ini punya hak untuk mendapatkan pelayanan. Itu semua di undang-undang ada. Mulai dari undang-undang 45, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang rumah sakit, semua tertulis. Makanya hati-hati ada jadi sebagai seorang manajemen rumah sakit, pasien bisa berhak untuk minta semua tanggung jawab di pelayanan. Nah, ini konsep sekarang pelayanan rumah sakit itu kita harus koordinasi antara sumber daya semua. Tadi saya katakan bahwa nanti Anda harus didukung oleh sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya fasilitas semua untuk menunjang layanan. Dan bisa timpang salah satu. Jadi Anda belajar manajemen layanan, nanti Anda harus belajar manajemen logistik. Bagaimana peran logistik itu untuk menunjang layanan? Bagaimana peran SDM itu untuk menunjang layanan? Bagaimana peran keuangan untuk menunjang layanan? Ya, nah ini Anda silakan belajar manajemen layanan itu berdasarkan apa yang Anda dapatkan di sumber dayanya, metode, material, bagaimana cara input, kemudian kita belajar proses, bagaimana kita merencanakan pelayanan yang bermutu, bagaimana kita organisasi dia, bagaimana itu sampai kita kontrol pelayanan kita. Nah, hasil akhir adalah kepuasan. Tadi saya katakan, pasien puas pasti dia bilang layanan bagus. Jadi pasien ya, tapi bagi segi rumah sakit, segi manajemen, ini cuma hanya salah satu. Kita nyari salah beli obat. Obat yang diambil nyari salah, padahal belum disuntik. Tapi pasti nggak tahu. Pasti habis suntik obat yang benar sembuh. Pasti bilang, wah hebat rumah sakit begitu. Padahal dia nggak tahu bahwa yang salah obat. Tapi dari sudut pandang mata manusia, manajemen pasti bilang aduh layanan ini nggak bermutu karena kemarin nyari salah obat. Kita harus jujur mengatakan bahwa kita salah obat gitu. Harus dilaporkan sebagai insiden. Makanya nanti kita kuliah belajar safety, itu kita belajar insiden, belajar apa-apa yang harus dilaporkan, apa-apa yang harus sebagai kita penilaian bahwa ini adalah tidak safe karena terjadi sesuatu. Jadi nyaris celaka saja itu dianggap insiden. Memberi baca salah resep saja itu insiden. Jadi salah baca resep saja petugas ambil obat padahal belum disarankan ke pasiennya kan, tetap dianggap salah. Apalagi kita kasih ke pasien. Hanya belum salah ambil saja itu dianggap kecelakaan. Nah, itulah nanti kita belajar safety. Nah, inilah kira-kira yang ingin saya memberikan gambaran. Inilah pelayanan sebagai gambar awal ya. Kuliah pertama saya hanya membawa dulu ada kita fokuskan ini loh layanan yang harus kita kuasai supaya nanti kita masuk di dalam manajemen satu-satu kita sudah tahu. Oh iya kemarin kita sudah berikan layanan ini layanan bermutu lah ini. Nanti kita belajar bagaimana kita katakan bermutu. Apa-apa aja kita katakan standar mutu itu. Layanan yang aman. Apa-apa saja yang dikatakan aman. Gitu. Risiko. Apa sih yang dikatakan risiko? Apa yang harus kita hindari? Apa yang harus kita pilih? Mungkin semua risiko, dan kita pilih risiko yang terkecil. Nah itulah nanti kita belajar kuliah-kuliah berikut. Kuliah pertama kita hanya memberikan gambaran. Layanan adalah core-nya rumah sakit, jantungnya rumah sakit. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bisa mengikuti? Bisa memahami? Halo? Dok, tanya. Ya, silakan. Yo, monggo. Iya dok, dari
Rumah Sakit Tarakan. Ya, silakan. Ya dok, di Rumah Sakit Tarakan pasien safety gembar-gembor, akreditasi ya. Tapi pada kenyataan di lapangan seringkali ditemukan kelalaian itu terjadi berulang dan berulang. Dulu kita aktif banget melakukan RCA, misalnya karena dulu ya sempat masuk di fase safety, dicari akar masalahnya, kemudian sistemnya diperbaiki, tapi itu tidak berjalan lagi setelah proses akreditasi selesai. Kemudian masuk ke pandemi COVID juga, pasiennya rata-rata kebanyakan sih tidak komplain, tapi mungkin karena pengennya mereka cepat-cepat masuk kamar, dirawat gitu. Masalah yang terjadi selama pandemi COVID itu penolakan-penolakan yang terjadi setelah proses kematian diagnosa awal cuma batuk-batuk gitu, tiba-tiba jadi terkonfirmasi COVID. Nah, sampai dibuat SPO, sampai akhirnya banyak dilakukan mediasi supaya hal-hal layanan mutu itu tidak terulang kembali gitu dok. Standarnya sudah dibuat, SPO-nya sudah ada. Kira-kira apakah memang harus dilakukan monitoring per unit atau per bagian dari masing-masing setiap kepala bidang atau pimpinan unit kerja tersebut gitu? Mohon arahan dokter Jen, terima kasih. Baik, siapa bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa bercerita? Rita, ayo dokter Rita. Coba, sharing. Jangan kayak di saya terus, ini kan harus sudah semester 2 ini, makanya kiranya online ini yang repot ini. Iya, Sharing, coba. Jangan takut salah pendapat. Manajemen jangan salah. Iya. Sudut pandang mana? Gimana, dokter Rita? Iya, kalau mungkin kejadian-kejadian yang seperti apa yang seperti ditarakan itu memang di Kemayoran pun juga terjadi gitu. Memang dalam hal ini adalah kita sering melakukan satu monitoring, satu pertemuan terkait dengan safety patient gitu ya. Memang dalam hal ini SPI itu memang di rumah sakit kami di Kemayoran untuk saat ini tuh memang lagi gencar-gencarnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Jadi untuk di layanan memang kita kencang banget untuk SPI-nya, dan alhamdulillah memang SPI kami itu memang berjalan cukup baik. Jadi setiap hal-hal yang memang terkait sama pelayanan itu menjadi fokus banget untuk kita dari manajemen sampai ke PJ unit gitu dok. Jadi mungkin itu Mbak Ria. Jadi SPI kita itu kita lakukan terkait dengan penemuan-penemuan temuan-temuan ya yang memang ini mengganggu layanan. Jadi memang seperti tadi Dr. Jan tadi sudah sampaikan terkait sama nyaris celaka tadi, memang seperti pengambilan obat pun itu juga ternyata dari SPI itu kita bisa tahu gitu. Jadi dari audit SPI yang dilakukan itu terlihat bahwa memang banyak sekali kejadian-kejadian yang memang ini mengganggu layanan. Mungkin itu kali kita menggiatkan SPI dok, gitu aja. Mungkin itu aja Mbak Ria, mungkin masukan dari Dr. Jack terkait hal ini, karena emang penting banget dok, banyak kejadian-kejadian terkait hal ini. Kemudian satu lagi tadi untuk masyarakat ya, mungkin kan memang banyak, apalagi dengan kondisi pandemi, kemudian pasien-pasien tersebut yang meninggal karena COVID, kemudian yang awalnya dia reject gitu ya, yang akhirnya dia reject karena dia nggak mau mungkin pemulasaran secara COVID. Itu memang kita kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan hal ini. Kemudian humas kita juga main sebenarnya, humas kita juga memberikan satu sosialisasi itu juga kepada masyarakat. Jadi sebenarnya sih untuk lintas sektor biasanya kepolisian ini akan membantu kita banget nih. Kemudian kelurahan juga begitu, juga apalagi kalau warga Kemayoran ya, yang memang butuh tempat untuk TPU gitu ya, tempat pemakaman umum itu biasanya kalau dia memang tidak mau mengikuti aturan rumah sakit itu ditolak untuk izin pemakaman di TPU tersebut.
Mungkin itu aja kali Dr. Jack, Mbak Ria, nanti mungkin masukan dari teman-teman semua. Makasih. Baik, ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Dok, Ya, silakan. ya, saya menyikapi dari bagaimana tadi yang telah terakreditasi mutunya yang tadi lumayan baik kemudian berubah. Mungkin benar tadi yang disampaikan Bu ya bahwa monitoring itu harus dilakukan terus-menerus. Pengukuran indikator kita harus ditetapkan melihat temuan-temuan yang ada di lapangan, seperti tadi nyari sumber, apakah itu berulang dan sebagainya, apakah itu perlu dinilai melalui komite mutu misalnya untuk menetapkan sebagai indikator mutu, sehingga semua kita sobat Garuda itu menganggap suatu hal yang harus selalu dilakukan. Jadi memang kata kuncinya monitoring dan pengukuran itu harus tetap dilakukan. Memang itu yang agak susah, terutama kemarin pada masa pandemi, pengukuran itu agak sulit dilakukan. Tapi pengalaman tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga itu memang monitoring dan pengukuran itu harus dilakukan, sehingga nanti ada seperti dilakukan monitoring bersama, evaluasi bersama, kemudian apabila memang terjadi berulang masalah-masalah yang penting untuk dilakukan pengukuran, maka ditetapkan menjadi indikator, baik indikator unit kerja maupun indikator rumah sakit. Seperti itu mungkin tambahan dari saya, Dok. Terima kasih. Ya, baik. Jadi benar ya, nanti sebenarnya nanti kuliah itu ada tersendiri ya, Las. Nanti kita cerita masalah safety itu kita ada kuliah tersendiri. Nanti kapan sih kita akan bermutu, apa sih yang harus kita patokan bermutunya apa sih? Yang penting kita harus tahu standarnya. Jadi semua itu yang kita katakan aman, safety, risiko itu semua ada standarnya. Jadi bukan pakai kira-kira, bukan pakai perasaan, bukan pakai perkiraan. Makanya saya katakan dari awal, belajar manajemen rumah sakit adalah paling enak. Karena semua bisa dihitung, semua bisa diukur gitu loh. Mungkin kalau Anda lihat di isu lain nggak bisa, rumah sakit itu memang ribet, rumit, tapi bisa diukur, bisa dihitung. Oh, kita sudah memenuhi standar karena ada kriterianya. Meskipun itu hanya subjektif, perasaan, kita bisa ukur. Nah, nanti kita belajar ukurnya. Semua apa yang kita lakukan itu kita harus tentukan dulu standarnya. Nah, tadi pengalaman dibilang Tarakan, semua selesai akreditasi tutup buku. Nah, itu salah. Kenapa? Karena mutu layanan sepanjang tahun 7 kali 24 jam non-stop. Nggak bisa. Kita butuh baru kita lakukan mutu layanan. Mutu layanan 7 kali 24 jam. Terus menerus sepanjang minggu. 30 hari selama sebulan. Jadi nggak ada. Makanya ada komite mutu yang memantau setiap saat. Oh, tadi malam membeli obat salah. Bisa pasti dilaporkan. Nanti kita belajar di kuliah safety. Apa yang harus kita laporkan? Karena tadi malam ada perawat terlambat salah membeli obat. Apakah dia masuk nyari celaka? Apakah dia masuk kejadian tidak diharapkan? APD? Nah, nanti kita belajar di semester kuliah berikutnya. Itu harus dilaporkan. Sehingga kita harus menentukan akar masalah. Kita belajar mutu, kita harus cari penyebab kecelakaan. Ada nanti kita kapan kita melakukan investigasi, kapan kita lakukan RCA. Jadi tadi yang kata Lasmari katakan itu RCA belum tentu semua kasus harus RCA, tergantung gradingnya. Kalau gradingnya dia masuk jalur hijau, tidak cukup melakukan investigasi sederhana oleh kepala ruangan. Tapi kalau dia masuk jalur merah, harus RCA. RCA mencari akar masalah. Nanti pas kuliah tentang safety, dia akan memberitahukan kapan, bagaimana kita cari grading. Jadi grading matrix kita harus kategori. Pastinya kesalahan itu sering terjadi dan fatal. Kita sudah ada skornya, dia masuk merah. Tapi kalau jarang terjadi, sekali terjadi pun tidak ada efeknya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sekali terjadi langsung mati, itu langsung pasti masuk jalur merah. Jadi nanti ada skor-skornya itu kita evaluasi setiap kejadian. Nah, yang masalahnya tadi yang saya ingin klarifikasi jawabannya Rita sama Edi itu kenapa dipakai SPI? Padahal kan masuk sekarang ada komite mutu, ya. Kenapa harus? Jadi peraturan baru sekarang itu ada komite mutu. Karena komite mutu sudah merangkul semua, termasuk safety, aman, termasuk mutu, keselamatan, risiko, semua ada di dalam komite mutu.
Makanya sekarang ada peraturan baru keluar, ada komite, tambah satu komite, jadi komite mutu, semua berhubungan mutu tadi di dalam. Makanya sekarang kalau dulu mutu itu kan dirangkap oleh wakil direktur, merangkap oleh manajer pelayanan, kepala bidang pelayanan. Sekarang nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dirangkap oleh pelayanan, siapa yang mengawasi? Jadi yang pelayanan yang memberikan tidak bermutu, tidak safety, akan diawasi oleh komite, gitu loh. Nah, kalau hanya seperti SPI itu tugasnya itu apa? Hanya mengawasi prosedur. Tapi kalau komite, dia jabatannya jangkauannya lebih luas. Dia sampai menentukan apa yang terjadi. Kesalahan di mana? SPI itu cuma mengawas, lapor pengawas. Jadi dia cuma diawas doang kan? Ada masalah, selesai dia lapor itu. Tapi kalau komite, dia sampai memberi hukuman. Sampai dia menulis akar masalah. Dia itu yang salah, karena dia itu tidak memberikan review SPO-nya. Jadi komite itu lebih kuat, makanya komite tidak boleh dirangkap lagi oleh itu, tidak boleh dirangkap oleh pelayanan. Dulu masih dirangkap. Kenapa? Jangan dulu pelayanan yang diawasi, kok diawasi oleh komite yang merangkap dia sendiri. Jadi sekarang komite itu hanya berdiri sendiri. Ketua komite mutu tidak boleh dirangkap ukuran yang lain, supaya betul mutunya itu akan terawasi. Ya. Nah, kalau saja kan Mas Maria bilang katakan selesai akreditasi itu buku itu sudah kesalahan di dalam, harus bagaimana, harusnya untuk tidak ada istilah stop. Ayo kasih tahu tutup ini Tian, kenapa? Itu sih enggak, Dr. Jack, cuman budayanya itu yang masih ada kesalahan bola. Jadi untuk di rumah sakit Tarakan itu personilnya cuma ada 2 orang, jadi komite mutunya tenggelam. Tidak ada masalah. Komite mutu itu adalah sebagai itu saja. Yang menjalankan keselamatan adalah seluruh karyawan. Nah, nanti kita belajar, pas lagi belajar mutu, nanti akan ada nih. Yang diharapkan adalah budaya mutu. Kalau mutu sudah berbudaya, satpam pun klinis mutu akan melakukan mutu sesuai tugas masing-masing. Emangnya klinis tidak pakai bermutu. Bagaimana dia melakukan ngepel lantai supaya tidak licin. Bagaimana dia menjaga kamar mandi supaya tidak licin, pasien tidak jatuh. Karena pasien jatuh dianggap lucu, jelek. Nah, bagaimana masing-masing semua ada tugas masing-masing. Satpam, pintu masuk, itu sudah mulai bermutu. Mulai dari parkir saja sudah bermutu. Ada masing-masing punya tugas masing-masing. Nah, budaya mutu itu adalah wajib dilakukan, wajib dipunyai oleh seluruh petugas rumah sakit. Karena segala kejadian di dalam kantor rumah sakit itu dianggap melanggar mutu. Nah, siapa yang bertanggung jawab mutu? Pimpinan tertinggi. Makanya saya katakan kalau kita cerita mutu, kita cerita aman, yang pertama kita dorong ada direktur. Jadi kita yang kita dorong dulu. Kenapa? Karena memang di dalam teori mutu, teori keselamatan, direktur sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien. Bertanggung jawab terhadap mutu. Jadi kalau kita cerita mutu, tanggung jawab pimpinan. Safety harus budaya keselamatan pasien. Kita cerita masalah bermutu, budaya mutu, tanggung jawab direktur. Jadi semua pimpinan. Ya, kalau kita cerita rumah sakit, direktur. Tapi kalau kita cerita mutu bagian, ya berarti kepala ruangan. Kalau kita cerita masalah mutu di kamar operasi, ya berarti kepala ruangan operasi yang harus tanggung jawab. Tapi bila itu semua tertinggi tetap tanggung jawab direktur. Jadi kalau pasien merasa dia salah operasi di dalam kamar operasi, dia selain tunggu dokter, dia bisa tunggu direktur, dia bisa tunggu rumah sakit. Karena rumah sakit itu yang dianggap tidak bermutu, dan itu adalah undang-undangnya. Mutu jelek, manajemen harus tanggung jawab. Pasien berhak menuntut akibat pelayanan yang tidak bermutu. Ya, jadi nanti kita belajar ke Las Maria, nanti kita belajar pas lagi saat kita cerita masalah kuliah mutu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita kuliah safety, apa sih yang harus kita lakukan safety? Jadi kalau ada pegawai melakukan kesalahan, jangan langsung divonis dulu kesalahan. Bisa-bisa perawat itu melakukan kesalahan karena salah direktur. Setelah kita LCA, ujungnya direktur yang bertanggung jawab. Sering terjadi begitu. Setelah diburu-buru kata, kenapa pasiennya kasih salah obat, bla 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 bla, ternyata direktur yang tidak pernah membuat review SPO. Karena SPO itu setiap 2 tahun harus direview. Ternyata tidak review. Atau mungkin perawatnya tidak itu karena perawatnya tidak melakukan penyegaran, tidak ada yang mengawasi, tidak ada controlling dari dalam manajemen kan, planning, organizing, exploiting, controlling. Tidak melakukan kontrol sehingga perawatnya jadi salah. Salah apa? Salah manajemen kenapa tidak melakukan controlling.
Karena begitu, gitu. Kita setelah FCE itu ketahuan siapa yang salah. Belum tentu perawat yang salah itu salah. Setelah ketemu FCE, nanti kita diskusi sampai ke situ pasti kuliahnya kita tentang safety. Oke, ada lagi yang mau cerita? Dok, John Elang dok. Ya, gimana? Ya, dok, saya kalau kita ngomongin pelayanan dan mutu, saya pernah berpikir sih dok, apakah ada hubungannya kayak dengan gaji dari personil kita dok, kayak kalau gajinya semakin pantas, maka pelayanan dan mutunya akan semakin meningkat. Karena menurut saya bercermin dari ini ya dok ya, Kereta Api Indonesia pada saat mereka pemimpinannya dirubah dan menaikkan gaji-gajinya, pelayanan dan mutunya meningkat drastis dok. Jadi apakah itu bisa di-apply yang sama di pelayanan dan mutu rumah sakit dok? Betul. Tadi saya katakan kan, sebenarnya yang kita bilang kita mau bagaimana kita berupaya mutu itu mungkin banyak faktor dalam masalah gaji. Apakah Anda yakin memberi gaji besar dia bermutu? Belum tentu. Kunci utama adalah budaya. Kalau dia sudah punya budaya, pasti dia akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dia punya. Anda punya budaya makan dengan pakai sendok, ya kan? Apapun yang terjadi Anda lakukan, mau makan apapun, Anda pasti selalu cari sendok, gitu loh. Karena Anda tidak punya budaya makan pakai tangan, gitu loh. Budaya itu yang mendasari semua. Nah, kalau memang Anda dengan memberi gaji gede kemudian dia ada semangat kerja, itu ya mungkin salah satu perhitungnya, tapi tetap kuncinya ada di budaya, gitu loh. Anda kan tidak menjamin bahwa kasih gaji gede kemudian dia akan selalu melakukan tugas yang baik, belum tentu, gitu loh. Tapi memang salah satunya akan membuat dia lebih nyaman, karena kita katakan seorang petugas kerja lebih baik itu ada dua, place well-being, ya, dia tempat kerja yang nyaman, kemudian dia tempat yang dia kerja itu adalah merupakan tugasnya dia. Ini loh, saya mencari nafkah di sini, gitu. Pasti dia akan bawa ini loh, budaya saya hidup dari sini. Nah, itu membuat budaya itu bukan satu hal yang gampang. Nanti kita belajar, ada 6 step yang harus kita lakukan sampai dia bisa mencapai budaya. Yang ada sekarang itu ada budaya korupsi. Harusnya budaya safety. Budaya korupsi itu Pak, mulai kecil sampai dewasa semua. Udah mau mati itu masih korupsi. Kenapa? Karena itu budaya. Apapun yang terjadi pasti ada. Ini kakak gua mau korupsi ya. Korupsi waktu, gak ada dosen, kamu dulu deh. Gak ada dosen Januar, kamu telat masuk aja deh. Kemudian nyalain kamera. Itu korupsi kan? Kita budaya gitu. Tapi kalau kita budaya yang kata, saya kalau udah kuliah saya rugi. Saya mau cari ilmu kok, saya udah daftar. Itu pasti apapun yang terjadi dia pasti kuliah. Karena budaya, gitu loh. Dan itu yang harus kita butuh budaya. Nanti kita kuliah masuk ke safety, masuk itu risiko. Nanti kita cerita, kenapa budaya itu penting? Ya, tapi nanti, karena kita kuliah pertama ini kita secara global dulu, sampai Anda punya gambaran. Nanti Anda masuk ke topik sendiri, kita satu hari ya, kuliah 2 sesi, kita ngomong mutu saja. Satu 2 sesi, nanti kita ngomong masalah safety saja. Ya, karena kadang-kadang kalau Anda tidak masuk kuliah 1 kali, pasti ketinggalan. Nanti saat ujian, pasti akan tanya, bagaimana tentang upaya mutu yang berkualitas. Bagaimana kita cerita masalah safety yang bermutu. Nah, kalau Anda tidak punya, pasti tidak jawab. Karena itu saling kait-kait semua. Jadi cerita masalah layanan itu rentetan ya. Anda tidak masuk kuliah 1 kali pasti ada kebingungan. Nggak bisa jawab berarti. Karena luas sekali ilmu layanan. Oke, kalau nggak ada kita stop dulu, break dulu. Terima kasih dok. Maghrib dulu, kita masuk lagi nanti 6.25 ya, 6.30 cukup. 6.30 ya. Ya dok. 6.30, sekarang berjam Dok, terima kasih. 6.30 kita masuk lagi kuliah. Saya mau cerita tentang layanan. Saya mau buktikan bahwa layanan itu ada tiangnya rumah sakit. Ya, supaya nanti semua itu betul-betul Anda konsentrasi belajar layanan. Oke, kita masuk lagi nanti 6.30 ya. Terima kasih.